Novel 9 Matahari, Bab 891. Putri, Xiao Fang, kamu akhirnya kembali. Segera, sejumlah besar klan Tianyao bergegas setelah mendengar berita itu, mengepung Putri Tianyao dan Xiao Fang, dan masing-masing melangkah maju untuk berpelukan dan menangis bersama sang putri. Adegan itu sangat hidup. Ini adalah obat surgawi. Ye Yunfei berdiri di samping, matanya menyala. Di antaranya adalah beberapa obat alami tua, yang menyemburkan aroma obat yang menggoda, membuat orang ingin mabuk. Nilai obat-obat hari ini tak terukur. Jika aku bisa menangkap semua obat surgawi ini, aku pasti bisa memurnikan sekumpulan obat hebat. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Hanya saja obat-obatan surgawi di depan mereka semua memiliki pikiran dan perasaan manusia, dan perilaku mereka tidak berbeda dengan manusia. Ye Yunfei tidak tahan melakukannya. Selain itu, ini adalah wilayah klan Tianyao. Ye Yunfei mengerti bahwa dia belum tentu lawan dari klan Tianyao. Oleh karena itu, Ye Yunfei hanya memikirkannya di dalam hatinya, dan tidak mungkin untuk mengambil tindakan. Keluarga Tianyao adalah jenis jamu yang sangat istimewa, dan nilainya semakin tinggi seiring bertambahnya tahun. Anak muda, terima kasih banyak. Mulai sekarang, kamu adalah dermawan keluargaku. Ini adalah hadiahmu, terimalah. Nenek moyang Tianyao datang ke Ye Yunfei dan berkata dengan penuh terima kasih. Sai, dengan lambaian lengan bajunya, lebih dari 100 cincin ruang angkasa dan 5 botol batu giok terbang keluar dan mendarat di depan Ye Yunfei. Ini adalah hadiah yang dia janjikan kepada Ye Yunfei sebelumnya. Sama-sama, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Putri, jangan abaikan anak itu, dia adalah penyelamatmu. Pada saat ini, Xiao Fang tiba-tiba berbisik ke telinga Putri Tianyao. Itu benar, Xiao Fang, ikuti aku dengan cepat untuk berterima kasih pada tuan muda itu. Kata Putri Tianyao dengan tergesa-gesa. Putri, apa pendapatmu tentang putra ini? Apakah itu cocok untukmu? Saya pikir pemuda ini cukup bagus, tingkat formasinya bahkan lebih tinggi dari kakek klan Tianluo, di mana saya dapat menemukan pemuda seperti itu. Mengapa saya tidak membiarkan leluhur maju untuk menjodohkan Anda dan membiarkan Anda menikahi putra ini? Petik 2. Xiao Fang berkata dengan suara rendah. Xiao Fang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa bilang aku akan menikah? Petik 2. Putri Tianyao menghentakkan kakinya dengan marah. Yo, Putri, apakah Anda lupa, bukankah Anda mengatakan di lembah itu bahwa jika ada pria yang bisa menyelamatkan Anda bersedia menikah dengannya? Terlebih lagi, tuan muda ini sangat luar biasa sehingga dia tidak dapat menemukannya bahkan dengan lentera. Xiao Fang menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Xiao Fang, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mengabaikanmu. Terlebih lagi, tuan muda ini mungkin tidak menyukaiku. Petik 2. Putri Tianyao hanya bisa tersipu dan berkata dengan lembut, pada saat yang sama dia mengintip sekilas. Kamu Yunfei, karena ketika dia dipaksa oleh Lan Tianluo di lembah itu, dia mengatakan hal seperti itu. Putriku adalah kecantikan yang terkenal. Apakah ada pria di dunia ini yang tidak menginginkannya? Putri, jangan khawatir, bungkuskan padaku. Ayo pergi ke sana. Xiao Fang meraih tangan sang putri dan berkata ke Ye Yunfei, berjalanlah. Xiao Fang, jangan main-main. Putri Tianyao terkejut dan malu, tetapi dia masih mendorong setengah jalan, dan ditarik oleh Xiao Fang di depan Ye Yunfei. Tuanku, gadis kecil itu telah terperangkap dalam formasi itu untuk waktu yang lama. Saya berpikir bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke klan dalam hidup ini. Tanpa diduga, Tuan memberikan uluran tangan dan menyelamatkan gadis kecil itu. Tuan atas kebaikan dan kebajikan Anda, gadis kecil itu tidak memiliki apapun untuk dibalas, jadi terimalah. Sang putri sedikit tersipu, dan membungkuk kepada Ye Yunfei. Dia memiliki sosok yang ramping, dengan pinggang ramping, kulitnya seputih suet dan batu giok, dan tubuhnya samar-samar ditutupi dengan cincin dewa, memberinya perasaan seperti mimpi dan misterius, yang membuat orang merasa seperti dewi yang turun dari surga. Sama-sama, aku berjanji pada patriarkmu bahwa jika aku ingin menyelamatkanmu, aku akan menyelamatkanmu secara alami. Kata Ye Yunfei dengan ringan. Tuanku, bisakah aku mengajukan pertanyaan? Kata Xiao Fang tiba-tiba. Oh, apa masalahnya? Ye Yunfei sedikit terkejut. Xiao Fang, Putri Tianyao terkejut, dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mencubit punggung Xiao Fang.
Tuanku, apakah kamu sudah menikah? Xiao Fang bertanya. Belum. Ye Yunfei tercengang sejenak, lalu menjawab langsung. Lalu apa pendapatmu tentang putriku? Xiao Fang bertanya lagi. Ini, Ye Yunfei tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Xiao Fang, aku mengabaikanmu, Putri Tianyao berkata dengan kep malu. Tuan, aku bisa melihatnya. Obat surgawi ini telah jatuh cinta padamu. Pada saat ini, Hu Miao berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Hu Miao, jangan bicara omong kosong. Saya sudah memiliki King Luo. Terlebih lagi, hubungan pribadi antar anak bukanlah yang saya kejar. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Tuan muda, Tuan muda. Melihat Ye Yunfei tidak menjawab, Xiao Fang memanggil. Ahem, sang putri memiliki penampilan yang luar biasa dan temperamen yang luar biasa, jadi dia secara alami sangat baik. Petik 2. Ye Yunfei menjawab dengan samar. Kalau begitu, nak, apakah kamu bersedia menikahi putriku? Petik 2. Xiao Fang bertanya. Ini, Ye Yunfei benar-benar terpana. Xiao Fang, Putri Tianyao sangat malu. Nenek moyang Tianyao berdiri di samping dan mendengarkan percakapan antara Xiao Fang dan Ye Yunfei, tetapi tidak menghentikannya, tetapi menatap Ye Yunfei dengan penuh harap. Aku semua untuk seni bela diri, jadi aku tidak memikirkan hubungan antara anak-anakku untuk saat ini. Jawab Ye Yunfei. Tuanku, Xiao Fang ingin mengatakan sesuatu yang lain. Xiao Fang, berhenti bicara omong kosong. Tuan muda, jangan perhatikan dia seperti ini, selalu bicara omong kosong. Jangan pedulikan, kata Putri Tianyao. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Ye Yunfei mengangguk. Misiku telah selesai, saatnya untuk pergi. Ye Yunfei terlihat sedikit malu, menatap leluhur Tianyao, dan berkata, Anak muda, apakah kamu akan pergi? Mengapa kamu tidak tinggal di klan saya selama beberapa hari, dan saya pasti akan menghiburmu dengan jamuan makan. Kata leluhur Tianyao, aku memasuki dunia kecil ini awalnya demi pengalaman, jadi tentu saja aku harus bergegas dan mengunjungi tempat lain. Kata Ye Yunfei, begitulah, anak muda, izinkan saya memberitahu Anda tentang asal-usul dunia kecil kita. Nyatanya, dunia kecil kita hanyalah sebongkah puing luar angkasa, yang awalnya milik dunia lain, sudut dari area terlarang yang terkenal. Kemudian, pertempuran yang mengerikan terjadi, dan sudut dari area terlarang ini hancur, berkeliaran di kedalaman ruang dan waktu, dan akhirnya menabrak alam semesta Anda, menjadi dunia kecil. Kira-kira setiap 600 tahun atau lebih, penghalang ruang antara dunia kecil kami dan alam semesta Anda akan dibuka untuk membentuk saluran. Dan makhluk alam semesta Anda akan mengikuti jalan ini dan memasuki dunia kecil ini untuk berburu harta karun dan bahaya. Petik 2. Nenek moyang Tianyao berkata kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei menyelamatkan Putri Tianyao, dan membuat leluhur Tianyao sangat berterima kasih. Dia sudah mulai menganggap Ye Yunfei sebagai miliknya, dan dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ya, titik. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk setelah mendengarkan kata-kata leluhur Tianyao. Faktanya, di 9 kepala darah, seorang lelaki tua pernah memberitahu Ye Yunfei tentang asal-usul dunia kecil ini. Orang tua itu adalah keluarga penguburan. Anak muda, ada beberapa tempat di dunia kecil ini yang sangat berbahaya dan menyembunyikan bahaya besar yang tidak diketahui. Meskipun saya telah tinggal di dunia kecil ini untuk waktu yang sangat lama, ada banyak tempat di dunia kecil ini yang sama sekali tidak berani saya dekati itu. Jadi, kamu harus berhati-hati. Lelaki tua Tianyao memperingatkan, terima kasih telah mengingatkanku, aku akan berhati-hati. Ye Yunfei mengangguk, anak muda, kamu harus ingat bahwa ada 2 eksistensi paling berbahaya di dunia kecil kita. Yang pertama adalah penunggang kuda tanpa kepala. Satria tanpa kepala ini akan muncul secara berkala dan berjalan-jalan di dunia kecil. Kemanapun penunggang kuda tanpa kepala ini pergi, sama sekali tidak ada yang berani menuntutnya. Mereka semua mundur jauh, jika tidak, akhirnya hanya kematian. Yang kedua adalah seorang lelaki tua bungkuk yang membawa peti mati batu. Orang tua bungkuk ini dan penunggang kuda tanpa kepala itu adalah eksistensi yang sama-sama berbahaya, dan mereka adalah 2 eksistensi menakutkan yang tidak boleh diprovokasi di dunia kecil kita. Anda harus ingat bahwa jika Anda bertemu dengan mereka, Anda harus segera mundur tanpa ragu-ragu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. Nenek moyang Tianyao menasihati dengan nada serius.
Oke, aku ingat. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk, agak berterima kasih. Terlihat bahwa leluhur Tianyao lebih tulus dalam perhatiannya. Saya memiliki buku jamu bergambar di sini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Anda klan pengobatan surgawi menumbuhkan berbagai jamu, mengekstrak dan menyerap esensi jamu dengan atribut yang berbeda, dan menggunakannya untuk budidaya dan peningkatan. Buku jamu bergambar ini berisi informasi dari banyak tumbuh-tumbuhan di dunia. Informasi rincin, saya yakin ini akan berguna bagi Anda klan Tianyao. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan sekelompok cahaya yang terdiri dari informasi kekuatan jiwa terbang keluar dan mendarat di depan leluhur dari Tianyao. Buku ilustrasi obat herbal. Sebenarnya, saya telah melakukan sedikit penelitian tentang banyak obat herbal, jadi saya tidak terlalu membutuhkannya. Mendesis, anak muda, ada begitu banyak dan kaya jenis jamu dalam buku ilustrasi jamumu. Selain itu, khasiat obat dari setiap ramuan diperkenalkan dengan sangat mendalam dan menyeluruh. Luar biasa. Petik 2. Hari itu, leluhur obat tersenyum ringan, mengatakan bahwa dia tidak benar-benar membutuhkan ilustrasi obat herbal, tetapi ketika kekuatan jiwanya merasakan bola cahaya kekuatan jiwa yang dipanggil Ye Yunfei, dia tertegun di tempat dan tersentak kaget. Meskipun aku milik klan pengobatan surgawi dan telah hidup lama sekali, pengetahuan tentang tumbuhan yang kumiliki sangat kekanak-kanakan dibandingkan dengan buku tumbuhan bergambar ini. Anak muda, buku ilustrasi obat herbal yang Anda kirimkan ini terlalu berharga bagi klan kami. Sejak itu menjadi harta karun klan kami. Keluarga Tianyao kami pasti akan mendapat dorongan besar dalam kekuatan keseluruhan karena buku ilustrasi obat herbal ini. Petik 2. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan bola cahaya kekuatan jiwa, leluhur Tianyao membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei dan berkata dengan suara keras. Tidak perlu terlalu sopan. Nah, sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum ringan dan berkata. Lalu, Ye Yunfei berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuanku, apakah Anda benar-benar akan pergi? Petik 2. Putri Tianyao tidak bisa menahan tangis pelan. Ada nostalgia yang jelas di matanya yang indah. Ya, saya pergi. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Kalau begitu, bisakah kita bertemu lagi di masa depan? Putri Tianyao bertanya dengan nada berharap. Ini, tergantung takdir. Jika ada takdir, kita pasti akan bertemu lagi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, kuharap Tuan Muda tidak akan melupakan gadis kecil itu. Kata Putri Tianyao sambil menghela nafas. Jangan khawatir, aku tidak akan mengingatnya. Kata Ye Yunfei. Tuan, ramuan ini benar-benar jatuh cinta padamu. Hu Miao berkata dengan transmisi suara. Anak muda, aku akan memberimu 5 botol esensi herbal lagi. Esensi herbal ini semuanya lahir saat aku menerobos dan ditingkatkan. Nenek moyang menjentikkan jarinya, dan 5 botol giok terbang keluar, dan mendarat di depan Ye Yunfei. Terima kasih, leluhur. Ye Yunfei sedikit bersemangat, dan segera menyimpannya. Esensi herbal yang lahir ketika leluhur Tianyao menerobos dan ditingkatkan, terlalu berharga. Oke, anak muda, aku akan membawamu menuruni gunung sekarang. Leluhur menggunakan kekuatan sihirnya untuk menggerakkan jembatan pelangi yang panjang, mendukung Ye Yunfei untuk meninggalkan istana, dan berlari menuruni gunung. Novel 9 Matahari, Bab 892. Setengah jalan mendaki gunung. Sebelum kebun obat, sejumlah besar prajurit masih mengepung kebun obat. Ada total lebih dari selusin senjata sihir bawaan, semuanya bekerja sama untuk membombardir tirai cahaya warna-warni yang menutupi kebun obat. Pria berjubah putih yang dikenal sebagai Master Tang telah mengarahkan semua orang bagaimana memecahkannya, tetapi tidak berhasil. Karena lapisan tirai cahaya warna-warni itu sama sekali bukan formasi. Pada saat yang sama, sejumlah besar master dari klan pengobatan surgawi mengintai di kebun obat, melawan serangan para pejuang manusia itu. Sialan, formasi ini terlalu kuat. Lebih dari selusin senjata sihir bawaan telah diserang begitu lama, tapi belum dihancurkan. Ye Yunfei belum turun, dia seharusnya berada di puncak gunung. Kurasa pasti ada banyak harta karun di puncak gunung. Kalau tidak, mengapa Ye Yunfei butuh waktu lama dan masih belum turun? Petik 2. Percaya atau tidak, jumlah kita sangat banyak, ditambah selusin atau lebih senjata sihir bawaan, kita tidak dapat menghancurkan formasi ini.
Para prajurit manusia ini sudah gelisah dan berteriak keras. Saat ini, memanggil, sebuah jembatan berwarna-warni berlari kencang dari puncak gunung dan tiba di kebun obat dalam sekejap. Ye Yunfei berdiri di jembatan pelangi. Di kebun obat, jembatan warna-warni langsung menghilang. Ini Ye Yunfei, dia akhirnya turun. Petik 2. Pada saat ini, semua pejuang manusia menatap Ye Yunfei. Oh, apakah orang-orang ini masih di sini? Ye Yunfei melirik prajurit manusia itu. Ukun, pria berbaju merah dari Sekte Tongtian, Putri Jiuli dari dinasti Jiuli, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Obat demigod terlalu berharga, semua orang menyaksikan Ye Yunfei mengumpulkan lebih dari selusin obat demigod, tidak ada prajurit yang mau pergi. Saat berdiri di taman obat, Ye Yunfei melambaikan lengan bajunya, dan 13 tanaman obat langit terbang keluar dari lengan baju, berubah menjadi berbagai makhluk dalam sekejap mata, bersinar terang. Sebelumnya, untuk menghilangkan kekhawatiran Ye Yunfei, Patriark suku Tianyao membiarkan Ye Yunfei naik gunung dengan tenang, dan meminta 13 anggota suku Tianyao untuk menjadi sandera Ye Yunfei. Sekarang, Ye Yunfei telah melepaskan ke-13 tanaman Tianyao dan membuka segelnya. 13 obat semi-dewa. Pada saat ini, para pejuang manusia di luar kebun obat melihat ke-13 obat surgawi, menunjukkan ekspresi serakah satu persatu. Dengan pengetahuan para prajurit muda ini, mereka bahkan tidak tahu bahwa ada ras aneh seperti klan Tianyao di dunia, dan mereka mengidentifikasi 13 tanaman klan Tianyao sebagai obat semi-dewa. Karena, menurut rumor yang beredar di Xuanhuang Starfield dan beberapa Starfield di sekitarnya, hanya obat semi-ajaib yang bisa berubah menjadi bentuk dan pergi kemana-mana. Terima kasih, Nak, karena telah menyelamatkan putri kami. Di kebun obat, 13 obat surgawi semuanya membungkuk dengan hormat kepada Ye Yunfei. Sama-sama, Ye Yunfei melambaikan tangannya. Saat berikutnya, keluarga tabib surgawi melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang. Hah, apa yang terjadi? Ye Yunfei benar-benar merilis obat semi-sihir itu. Tampaknya, obat-obatan semi-sihir itu sangat berterima kasih padanya. Obat ajaib itu berharga, apakah itu terhubung ke kota? Adegan ini membuat semua prajurit manusia di depan kebun obat tercengang. Mereka melihat bahwa Ye Yunfei benar-benar melepaskan 13 obat semi-ajaib. Ye Yunfei, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak menginginkan semua obat semi-sihir itu. Bahkan jika kamu tidak menginginkannya, kamu dapat memberikannya kepadaku. Petik 2. Obat semi-sihir, saya ingin semua harta diberikan kepada Anda untuk ditukar. Setelah meninggalkan tanah para dewa, aku akan melapor ke klan para petinggi di tengah akan memberimu lebih banyak harta, yang pasti akan memuaskanmu. Banyak prajurit mulai meneriaki Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei mengabaikan mereka. Anak muda, apa hubungan antara pejuang manusia itu dan kamu? Apakah mereka temanmu? Pada saat ini, transmisi suara leluhur klan Tianyao terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Ye Yunfei melirik para prajurit di depan kebun obat, dan menjawab. Itu bagus, aku akan mengusir mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengganggu kedamaian klan kita lagi. Kata leluhur Tianyao. Suara itu jatuh. Sejumlah besar master dari klan pengobatan surgawi datang melalui kehampaan. Saat ini, para penguasa suku obat memiliki gerakan yang sangat aneh. Mereka dapat dengan mudah menembus kehampaan, datang dan pergi tanpa jejak, dan para pejuang manusia itu tidak dapat menemukannya sama sekali. Tiba-tiba, para prajurit manusia ini dikelilingi oleh sejumlah besar master dari klan obat surgawi. Boom! Hari-hari ini, tuan dari keluarga obat mulai menyerang, meledakkan serangkaian pemboman energi yang kuat, padat, menghantam para pejuang manusia itu seperti tetesan hujan. Seketika, beberapa pejuang manusia terluka, bahkan ada yang tertembak di bagian vital dan tewas di tempat. Hati-hati, ada makhluk yang menyerang kita. Siapa itu? Keluar, pasti ada hantu, kan? Para prajurit manusia yang terkepung semua kaget dan marah. Namun, yang membuat mereka merasa ngeri adalah serangan energi ini ditembakkan dari kehampaan, dan tidak mungkin untuk melihat siapa yang menyerang mereka. Tuan, akhir-akhir ini keterampilan tubuh klan obat benar-benar luar biasa. Hu Miao tidak bisa menahan nafas. Ini adalah bakat mereka. Tidak mengherankan jika ada banyak ras dan bakat aneh di dunia. Ye Yunfei tertawa. Oke, ayo pergi.
kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei melangkah keluar dari kebun obat. Lihat, Ye Yunfei telah keluar. Pada saat ini, para pejuang manusia di depan kebun obat dikepung oleh sejumlah besar master klan pengobatan surgawi. Mereka panik, dan ketika mereka melihat Ye Yunfei berjalan keluar dari obat taman, mereka semua melihat ke atas. Apakah menurutmu masih ada setengah obat ajaib di tubuh Ye Yunfei? Dia sudah naik ke puncak gunung ini, dan berjalan turun lagi. Mungkin ada lebih banyak obat dewa di puncak-puncak. Petik 2. Seorang seniman bela diri berkata tiba-tiba. Mata orang lain berbinar ketika mendengar kata-kata itu. Atau, obat setengah ajaib itu memberi manfaat besar bagi Ye Yunfei. Jadi Ye Yunfei melepaskan obat setengah ajaib itu. Kalau tidak mungkin menjelaskan mengapa dia melepaskan obat-obatan semi-magis itu. Prajurit lain berkata, dengan kata lain, ada kemungkinan besar Ye Yunfei masih memiliki obat semi-ajaib di tubuhnya, atau dia telah memperoleh harta dengan nilai yang sama dengan 13 obat semi-ajaib, atau bahkan, harta yang dia dapatkan mungkin lebih berharga daripada 13 obat semi-ajaib. Petik 2. Seorang prajurit menambahkan, tidak buruk, memang ada kemungkinan seperti itu. Petik 2. Prajurit lainnya mengangguk, dan tatapan mereka pada Ye Yunfei mulai menjadi panas. Ayo pergi, kami menghentikan Ye Yunfei dan memintanya untuk mengerti. Petik 2. Segera, para prajurit bergegas menuju Ye Yunfei. Terutama para master yang memegang senjata sihir bawaan, mendesak senjata sihir bawaan yang diaktifkan satu persatu, dan memaksa mereka ke arah Ye Yunfei. Klan Tianyao itu bersembunyi di sekitar kekosongan guru, melihat para pejuang manusia ini ingin menyerang Ye Yunfei, mereka semua sedang terburu-buru. Nenek moyang telah berbicara secara langsung, Ye Yunfei adalah dermawan besar dari klan Tianyao. Boom! Pada saat ini, semua master dari klan Tianyao sangat marah, dan mereka mati-matian meledakkan serangan energi satu demi satu, perkasa dan perkasa, seperti hujan lebat, membombardir para pejuang manusia ini dengan padat. Semuanya, terima kasih banyak. Akan ada tanggal selanjutnya. Ye Yunfei memandang tuan dari klan Tianyao yang bersembunyi di kehampaan, dan berkata dengan lantang. Kemudian, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali lipat, bergegas menuruni gunung, dan meninggalkan gunung dalam sekejap mata. Kamu akhirnya turun. Hantu muncul dari bawah tanah, itu adalah Huang Chang. Huang tua, ayo pergi. Ye Yunfei melambaikan tangannya, menyingkirkan pakaian Huang Chang, lalu berjalan keluar kota. Di kota ini, sebagian besar harta telah jatuh ke tangan Ye Yunfei, jadi tidak ada yang bisa dijelajahi. Sebentar lagi, Ye Yunfei meninggalkan kota. Di tengah kota, di gunung tempat klan Tianyao berada, terdengar teriakan dari tengah gunung. Pejuang manusia itu masih diserang terus-menerus. Selain itu, mereka tidak dapat menemukan master dari klan pengobatan surgawi yang bersembunyi di kehampaan sama sekali. Jadi bahkan jika mereka ingin melawan, mereka tidak tahu bagaimana melawan. Termasuk para master yang memegang senjata sihir bawaan, mereka hanya mengaktifkan senjata sihir bawaan dan membombardir ruang sekitarnya untuk sementara waktu, dan tidak ada target untuk melakukan serangan balik sama sekali. Ini bukan pilihan untuk terus seperti ini. Mundur, cepat tinggalkan tempat aneh ini. Akhirnya, para pejuang manusia itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan satu persatu mereka menunjukkan gerakan mereka dan melarikan diri menuruni gunung. Setelah beberapa saat, semua prajurit manusia melarikan diri dari gunung. Hanya mayat yang tertinggal. Pada saat ini, di puncak gunung, Putri Tianyao berdiri di bawah pohon raksasa yang menjulang tinggi, matanya yang indah menatap kosong ke arah gerbang kota, melamun. Orang ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Putri dari keluarga kami adalah kecantikan yang langka di dunia, dia sangat bingung, meninggalkan sang putri dan pergi, apa yang dia pikirkan. Petik 2. Xiao Fang berdiri di samping sang putri dan berkata dengan marah. Xiao Fang, jangan katakan itu. Setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Putra ini telah mengatakan bahwa dia mengabdi pada seni bela diri dan tidak akan mempertimbangkan hubungan pribadi anak-anaknya untuk saat ini. Petik 2. Putri Tianyao menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Putri, ini terutama karena status klan Tianyao kita terlalu istimewa. Di mata manusia, keluarga Tianyao kami akhirnya menjadi obat herbal. Tiba-tiba, leluhur Tianyao muncul di samping Putri Tianyao dan berkata, mungkin,
Di benak anak laki-laki itu, saya hanyalah ramuan, bagaimana mungkin dia menyukai saya? Petik 2. Putri Tianyao tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia mendengar apa yang dikatakan leluhur, dan kemudian berkata dengan lembut. Putri, sebenarnya kami klan Tianyao tidak perlu meremehkan diri kami sendiri, klan Tianyao kami tidak kalah dengan manusia. Di zaman kuno, klan Tianyao kami pernah memiliki 2 kaisar surgawi, dan mereka pernah menjadi salah satu ras paling mulia dan kuat di dunia. Terlebih lagi, ketika klan Tianyao kita tumbuh dan berkultivasi ke tingkat tertentu, kita akan benar-benar melahirkan darah dan daging, yang tidak berbeda dengan semua makhluk lain di dunia. Suku Tianyao yang terlahir dengan daging dan darah bukan lagi obat herbal, dan tidak perlu berubah wujud, melainkan telah menjadi makhluk nyata dengan darah dan daging, serta memiliki darah bangsawan yang tak tertandingi. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk di dunia yang ingin menikah dengan klan Tianyao yang melahirkan darah dan daging asli. Petik 2. Kata leluhur. Benarkah? Setelah mendengarkan kata-kata leluhur, Putri Tianyao dan Xiao Fang menjadi segar kembali. Tentu saja itu benar. Namun, kekuatan keseluruhan klan Tianyao kami saat ini sangat lemah, dan tidak ada anggota klan kami yang dapat tumbuh dan berkultivasi hingga melahirkan darah dan daging asli. Nenek moyang mengangguk dan berkata, mulai sekarang, saya akan menghabiskan seluruh waktu dan energi saya untuk berkultivasi. Setelah saya melahirkan darah dan daging asli, suatu hari, saya akan berdiri tegak di depan putra ini, sehingga dia tidak lagi memperlakukan saya sebagai ramuan. Putri Tianyao berkata dengan nada tegas. Bagus, nenek moyang Tianyao sangat gembira. Tentu saja dia sangat senang Putri Tianyao dapat membulatkan tekad untuk berkultivasi dengan rajin. Novel 9 Matahari, Bab 893. Saat ini, Ye Yunfei sudah meninggalkan kota, menuju ke tempat lain. Sekarang, Ye Yunfei dapat memastikan 2 hal. Hal pertama adalah memang ada obat setengah dewa di tanah jatuh Tuhan, tetapi dirasuki oleh keberadaan yang sangat menakutkan. Mengenai obat setengah dewa, Ye Yunfei juga bertanya kepada leluhur suku Tianyao, dan jawaban yang didapatnya sama dengan apa yang dikatakan lelaki tua di ladang darah berkepala 9 itu. Ye Yunfei tahu bahwa leluhur klan Tianyao tidak akan membohonginya. Selain itu, nenek moyang klan Tianyao telah berulang kali memperingatkan Ye Yunfei untuk tidak menggunakan obat setengah ajaib. Eksistensi menakutkan yang memiliki obat semi ajaib adalah salah satu penguasa terkuat di dunia kecil ini. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia pasti tidak mampu memprovokasi tuan itu. Oleh karena itu, Ye Yunfei melepaskan ide untuk mencari obat semi ajaib. Hanya saja, ketika kekuatanku cukup di masa depan, aku akan kembali ke dunia kecil ini untuk mengambil obat setengah sihir. Saat itu, aku pasti akan melakukan penjelajahan nyata di dunia kecil ini, dan memiliki waktu yang baik dengan dunia kecil ini. Yang disebut keberadaan menakutkan di dunia. Ye Yunfei berpikir sendiri. Hal kedua yang bisa Ye Yunfei yakini adalah bahwa pagoda Dao Surgawi tidak ada di tanah jatuh dewa. Pendeta Tao di tanah darah berkepala 9 telah memberi Ye Yunfei peta tanah jatuh dewa yang dia simpulkan. Pendeta Tao ini telah lama tinggal di tanah kejatuhan dewa, dan ahli dalam deduksi, peta yang dia simpulkan mungkin tidak terlalu buruk. Setelah Ye Yunfei membandingkan peta tanah jatuh dewa dengan peta yang ditinggalkan oleh Zheng Xuanzi, dia memastikan bahwa menara Dao Surgawi tidak ada di tanah jatuh dewa. Kalau begitu, selanjutnya, jangan ragu untuk menjelajahi berbagai tempat untuk melihat apakah kamu bisa mendapatkan lebih banyak harta karun. Masih ada beberapa hari lagi, dan pembukaan Guts Valen Land akan berakhir kali ini. Petik 2. Ye Yunfei diam-diam berkata di dalam hatinya. Sebenarnya, sebelum memasuki tanah jatuh dewa, para tetua dari pasukan utama telah memberitahu para murid dari faksi ini bahwa tanah jatuh dewa akan dibuka sekitar setengah bulan. Setengah bulan sekali sudah habis. Tanah jatuh dewa akan terhubung ke dunia luar. Portal akan ditutup, jadi prajurit yang menjelajahi dan berburu harta karun di tanah jatuh dewa harus keluar tepat waktu. Jika tidak, mereka akan terkunci di tanah jatuh dewa tanah, dan tidak akan mungkin keluar lagi sampai 600 tahun kemudian. Kali ini, sudah 11 hari sejak pembukaan tanah kejatuhan dewa. Artinya, masih ada 4 hari tersisa, dan pembukaan waktu tanah kejatuhan dewa akan segera berakhir kali ini. Ye Yunfei akan Humiao, Huang Chang, dan 28 siswa termasuk Du Fan semuanya diteleportasi,
memimpin mereka untuk berkeliaran dengan bebas di daerah pegunungan ini. Tentu saja, jika Anda menemukan selusin tempat paling berbahaya yang ditandai di peta oleh pendeta Tao di 9 kepala darah, Anda dapat menghindarinya secara langsung dan mengambil jalan memutar. Sepanjang jalan, Ye Yunfei dan kelompoknya juga bertemu dengan banyak prajurit lain yang masuk ke daerah pegunungan ini. Setidaknya 6 atau 7 ribu orang masuk ke daerah pegunungan yang berbahaya ini karena mereka mendengar ada obat semi-magis di daerah pegunungan ini. Di antara mereka, banyak prajurit yang lemah atau tidak beruntung telah gugur. Banyak juga pejuang yang kuat atau sangat beruntung yang hidup sampai sekarang dan masih menjelajah di daerah pegunungan ini. Ye Yunfei memimpin lebih dari 20 siswa di daerah pegunungan ini selama 2 hari, dan menemukan banyak harta karun. 2 hari kemudian, Ye Yunfei dan kelompoknya menemukan urat kristal kelas atas. Semuanya, mari bekerja sama untuk menambang nadi ini. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei memimpin kerumunan untuk bergegas, siap menambang. Namun, saat ini, booming, seekor banteng emas setinggi 3 meter keluar dari urat kristal kelas atas, dan tubuhnya penuh dengan cahaya keemasan yang mengepul, benar-benar mewarnai emas dunia. Tidak bagus, Tuan. Orang ini berubah dari zodiak True Gold lagi. Apalagi ukuran tubuhnya jauh lebih besar dari yang terakhir kali. Teriak Hu Miao lebih dulu. Terakhir kali, ketika mereka baru saja memasuki area pegunungan misterius ini, Ye Yunfei dan kelompoknya telah bertemu dengan seekor banteng emas. Taurus itu diubah dari emas asli zodiak. Jadi, kali ini, Hu Miao mengenalinya sekilas. Itu benar, kekuatan sisi ini bahkan lebih menakutkan. Tak terkalahkan, ayo kabur. Ye Yunfei juga kaget, dan berteriak. Tanpa ragu, Ye Yunfei menjentikkan lengan bajunya, menggulung semua orang, mengaktifkan jubah Tianying, berbalik dan melarikan diri. Gemuruh, banteng emas berpikir bahwa Ye Yunfei dan kelompoknya telah melanggar wilayahnya, dan sangat marah, sehingga tidak akan melepaskannya, dan mengejarnya. Kekuatan Taurus ini terlalu menakutkan, meletus dengan paksaan energi yang menakutkan, tidak hanya menghancurkan segalanya menjadi bubuk dalam sekejap, tetapi juga setiap kali 4 kuku besi emasnya yang tebal melangkah keluar, itu akan menyebabkan kejutan. Melangkah ke tanah dalam dan tenggelam. Akibatnya, tempat lari banteng emas meninggalkan parit tanah yang panjang di tanah, yang tidak berdasar. Kekuatan orang ini agak menakutkan. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, tanpa niat untuk melawannya sama sekali. Karena, Ye Yunfei tahu bahwa emas sejati dari zodiak itu terlalu keras, dan tidak mungkin untuk memecahkan sekeping emas sejati dari zodiak dengan kekuatannya saat ini. Memukul tidak ada gunanya, itu hanya membuang-buang energi. Dengan cara ini, Ye Yunfei dikejar dan dibunuh oleh banteng emas itu sepanjang jalan. Meskipun banteng emas ini tinggi, kecepatannya mencengangkan, Ye Yunfei tidak bisa menyingkirkannya dalam waktu singkat. Kecepatan orang ini sangat bagus. Yah, sepertinya aku menggunakan energi luar angkasa untuk menyingkirkan pengejarannya. Ye Yunfei berpikir sendiri. Saat ini, di bawah persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia menemukan bahwa sejumlah besar prajurit datang ke arahnya. Itu adalah Wu Kun, pria berbaju merah Tong Tianjiao, Putri Jiuli, dan lainnya. Jumlah prajurit dalam kelompok ini sekitar 2.000. Karena kelompok prajurit ini semuanya berasal dari berbagai kekuatan besar, dan mereka memiliki lebih dari selusin senjata sihir bawaan, sehingga tingkat kematian di pegunungan ini relatif rendah. Setelah Wu Kun dan yang lainnya keluar dari kota itu, mereka mencari keberadaan Ye Yunfei. Karena, mereka memutuskan bahwa Ye Yunfei mungkin masih memiliki setengah obat ajaib padanya. Semuanya cepat dan cari keberadaan Ye Yunfei. Ye Yunfei pasti memiliki obat semi-sihir atau harta berharga yang setara dengan nilai obat semi-sihir. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Wu Kun dan yang lainnya berbicara satu demi satu. Oh, sepertinya orang-orang ini masih berusaha mencuri barang-barangku. Jika memang begitu, maka aku tidak perlu bersikap sopan. Ajari mereka sedikit. Petik 2. Kekuatan jiwa Ye Yunfei mendengarkan percakapan kelompok ini. Prajurit di tengah, dia tidak bisa menahan cibiran. Saat ini, kedua belah pihak berjarak sekitar 5 km. Di daerah pegunungan ini, kemampuan untuk merasakan kekuatan jiwa akan sangat ditekan dengan kekuatan-kekuatan jiwa Ye Yunfei. Dia hanya bisa merasakan.
paling banyak 5 atau 6 kilometer. Prajurit lain hanya dapat melihat paling banyak 1 atau 2 kilometer. Oleh karena itu, Ye Yunfei dapat melihat mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat Ye Yunfei. Ye Yunfei menunjukkan teknik gerakannya dan berakselerasi untuk maju. Dari belakang, Taurus tanpa henti mengejar. Secara bertahap, jarak antara Ye Yunfei dan Wukun, sekelompok prajurit, semakin dekat. Akhirnya, setelah beberapa saat, Ye Yunfei berjarak sekitar 1000 meter dari Wukun dan yang lainnya. Ini Ye Yunfei. Pada saat ini, Wukun dan para ahli lainnya dengan kekuatan jiwa yang relatif kuat merasakan bahwa seseorang mendekati mereka dengan cepat, dan menemukan bahwa Ye Yunfei di bawah persepsi kekuatan jiwa, mereka tidak dapat menahan kegembiraan. Semuanya, aku menemukan bahwa Ye Yunfei telah pergi. Ayo pergi. Dengan kecepatan tercepat, kali ini dia tidak bisa membiarkannya kabur. Pria berbaju zirah emas dari Sekte Tongtian meraung, dan dengan lambaian tangannya, dia memimpin untuk menyerang Ye Yunfei. Ayo, petik 2. Segera, petarung lain juga bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan penuh. Ye Yunfei juga menunjukkan postur tubuhnya dan bergegas ke arah mereka. Oleh karena itu, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak sudah bisa melihat satu sama lain dengan mata telanjang. Semuanya, kita bertemu lagi. Petik 2. Ye Yunfei tertawa dan berkata, Ye Yunfei, apakah kamu masih memiliki obat semi sihir? Serahkan sekarang. Pria dengan baju besi merah Tongtian Jiao mendorong kecepatannya ke level tercepat, bergegas menuju Ye Yunfei, dan berteriak pada saat yang sama. Petik 2. Haha, aku benar-benar meyakinkanmu. Saat ini, saya masih memikirkan obat semi magis. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan tertawa. Booming. Saat ini, banteng emas di belakangnya juga menyusul dan muncul di hadapan semua orang, mengguncang langit dan bumi. Apa itu? Petik 2. Wukun dan yang lainnya tidak bisa menahan keterkejutannya. Datang dan kejar aku. Petik 2. Ye Yunfei berbalik dan tertawa. Mengaum. Menghadapi provokasi Ye Yunfei, banteng emas menjadi semakin marah, dan tiba-tiba berakselerasi, berubah menjadi sambaran petir yang sangat besar, mengejarnya dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap mata, Ye Yunfei bergegas menuju Wukun dan rombongannya. Kemudian, Ye Yunfei tiba-tiba berhenti, mengeluarkan lusinan senjata sihir tingkat Zun, mengaktifkannya pada saat yang sama, berbalik dan meledakkan banteng emas. Kemudian, Ye Yunfei melepaskan energi ruang angkasa, dan menghilang ke ruang angkasa dalam satu langkah. Boom! Satu demi satu, senjata sihir tingkat Zun membombardir banteng emas. Mengaum, Taurus ini sangat marah hingga aumannya menggemparkan dunia. Kenapa aku punya firasat buruk? Banyak prajurit menatap Taurus yang marah dengan mata ketakutan, dan berkata tanpa sadar. Haha, nikmati perlahan, aku akan menambang urat kristal terbaik. Suara Ye Yunfei datang dari kedalaman ruang. Kemudian, Ye Yunfei diam-diam kembali ke jalan semula, siap untuk kembali menambang urat kristal kelas atas itu. Novel 9 Matahari, Bab 894. Cepat kembali. Banteng emas ini sangat menakutkan. Saat Ye Yunfei pergi, wajah Putri Jiuli memucat, dan dia berbalik dan pergi bersama orang-orang dinasti Jiuli. Dia berada di tahap akhir dari God Saping Realm, dan kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada Master di level yang sama, jadi dia segera merasakan krisis besar. Lari, tuan dari pasukan lain juga mulai menggeram. Banteng emas memancarkan aura gemetar yang menembus sumsum tulang. Mengikuti pengingat dari masing-masing master, kelompok prajurit ini semuanya mulai berbalik dan melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Lusinan senjata sihir tingkat Zun yang diledakkan Ye Yunfei semuanya mengenai tubuh banteng emas, dan kemudian semuanya hancur berkeping-keping, meledak dengan paksaan energi yang melonjak. Meskipun senjata sihir tertinggi ini sama sekali tidak dapat melukai Taurus, mereka benar-benar membuatnya kesal. Melenguh, banteng emas ini mengeluarkan raungan banteng, seperti murka para dewa, sangat ganas dan menakutkan. Sepasang mata lonceng tembaganya sudah merah. Boom! Taurus tiba-tiba terbanting ke depan, dan tubuh setinggi 3 meter itu meletus dengan paksaan energi yang sangat menakutkan. Tepat di seberangnya, ada seorang seniman bela diri muda yang pertama menanggung beban, bahkan sebelum dia bisa berteriak, dia ditabrak oleh awan darah oleh Taurus. Selanjutnya,
Taurus yang marah mengamuk, secepat sambaran petir emas, mengetuk dan meledakkan prajurit kemanapun ia pergi. Kecepatan Taurus terlalu cepat, membunuh ratusan pejuang dalam sekejap. Tidak ada prajurit yang bisa menahan kekuatan banteng emas ini. Melenguh. Sementara banteng emas membantai dengan liar, ia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi, dan gelombang suara menyebar puluhan mil jauhnya. Para prajurit yang masih hidup itu ketakutan satu persatu, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Itu Ye Yunfei, dia pasti melakukannya dengan sengaja untuk memikat banteng emas ini agar berurusan dengan kita. Petik 2, tentu saja bajingan itu melakukannya dengan sengaja, tidakkah kamu perlu menebaknya? Petik 2, bajingan, keluar. Tiba-tiba, pria berbaju zirah emas dari sekte Tongtian itu menjerit. Banteng emas itu menatapnya, dan menabraknya dengan gemetar. Ledakan, pria dengan baju besi perang emas langsung mengorbankan senjata sihir bawaan, dan menara hitam kecil bertingkat 3 keluar, meledak dengan energi yang mengepul, dan meledak ke arah banteng emas. Kapan? Sepasang tanduk Taurus bertabrakan dengan menara kecil berwarna hitam, membuat dentuman metalik yang memekakkan telinga. Kemudian, di bawah tatapan kaget pria berbaju emas itu, menara hitam kecil itu terguncang dan terbang kembali. Bagaimana mungkin, bahkan senjata sihir bawaan pun bisa terlempar ke udara. Pria dengan baju perang emas itu langsung sedingin es, kekuatan banteng emas ini bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, dan itu tidak terkalahkan. Lari, melihat pemandangan ini, prajurit lainnya semakin ketakutan dan lari karena malu. Bahkan senjata sihir bawaan pun tidak bisa menghadapi Taurus ini, siapa lagi yang berani melakukannya. Pada saat yang sama, Ye Yunfei bergegas di jalan dengan kecepatan penuh, dan setelah beberapa saat, dia kembali ke nadi kristal kelas atas tempat dia bertemu dengan Taurus barusan. Semuanya, cepatlah, dan selesaikan menambang Vena ini sebelum banteng emas kembali. Ye Yunfei memindahkan semua orang keluar dari menara hantu dan berteriak. Kemudian, Hu Miao, Huang Chang, Du Fan, dan lebih dari 20 siswa bergegas maju, mengerahkan kekuatan spiritual mereka satu demi satu, dan mulai menggali urat kristal. Semua orang melakukan yang terbaik untuk menambang secepat mungkin. Hah, Tuan, ada ruang bawah tanah di bawah. Tiba-tiba, Hu Miao berteriak. Ye Yunfei melihat ke bawah, dan melihat jauh di bawah tanah di dalam pembuluh darah kristal, ada sebuah gua yang memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan di dalam gua menyilaukan dan menyilaukan. Mungkinkah? Jantung Ye Yunfei berdetak kencang. Aku akan masuk dan melihat-lihat. Ye Yunfei melintas dan bergegas ke dalam gua. Kabut emas tebal memenuhi ruang bawah tanah, mewarnai dinding gua dengan emas pucat, membuatnya tampak suci dan transenden. Dengan kekuatan Ye Yunfei, butuh beberapa tarikan napas sebelum dia bisa secara bertahap melihat pemandangan di dalam gua melalui cahaya keemasan yang kaya. Ada total 6 emas zodiak yang tergeletak di dalam gua. Keenam keping emas asli zodiak ini tingginya 1 meter dan lebar 2 meter, dan mereka stabil seperti gunung, menciptakan aura yang kuat mengalir ke wajahnya, yang membuat Ye Yunfei mundur beberapa langkah. Emas sejati zodiak adalah harta langka. Jika Anda dapat melebur 6 keping emas sejati zodiak ini ke dalam pedang roh 5 elemen, Anda akan dapat menembus senjata sihir bawaan dalam sekejap. Ye Yunfei meneteskan air liur. Oleh karena itu, Ye Yunfei mencoba berjalan menuju 6 keping emas asli zodiak, berharap untuk mengumpulkannya. Boom! Tiba-tiba, 6 keping zodiak true gold bergerak pada saat yang sama, bergegas menuju kedalaman ruang bawah tanah ini dengan kecepatan tinggi. Itu adalah, Ye Yunfei tiba-tiba berhenti dan berhenti. Di kedalaman liang, ada seorang lelaki tua duduk bersila. Kulit lelaki tua itu menampakkan cahaya keemasan pucat, kepalanya terkulai, dan ada lubang darah di jantung dadanya, yang mengalir melalui bagian depan dan belakang, dan darah keemasan pucat sepertinya belum mengering. Tidak ada lagi nafas kehidupan. Namun, meskipun lelaki tua itu sudah mati, masih ada paksaan energi mengerikan yang tersisa di tubuhnya, yang membuat Ye Yunfei diam-diam terkejut. Tentu saja, Ye Yunfei mengerti bahwa ada banyak orang kuat di dunia yang telah memoles tubuh mereka ke tingkat yang mengerikan, bahkan setelah mereka hilang dalam waktu yang lama, energi tubuh mereka masih mencengangkan. Keenam keping emas asli zodiak itu tampaknya memiliki sedikit kebijaksanaan, dan semuanya bersembunyi di balik tubuh lelaki tua itu. Sepertinya 6 keping emas zodiak tidak bisa dikumpulkan. Sayang sekali.
Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendesah. Hah! Tiba-tiba, tatapan Ye Yunfei beralih ke sudut lain dari ruang bawah tanah. Di sana, ada kolam emas kecil. Genangan sari emas memenuhi kolam kecil itu. Ini adalah inti dari emas sejati zodiak. Diperkirakan 6 keping emas sejati zodiak dan banteng emas itu biasanya berlatih di kolam kecil ini, dan seiring waktu, mereka mengeluarkan genangan jus. Mata Yunfei langsung menjadi panas. Ini adalah harta yang tak ternilai. Kolam jus emas itu bermekaran dengan cahaya keemasan yang lembut, damai dan hangat, mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Menghadapi harta karun seperti itu, bagaimana Ye Yunfei bisa ragu, dan dengan sekejap, dia mengeluarkan ratusan botol batu giok, melemparkannya ke kolam emas kecil, dan mengumpulkan jus emas. Boom! Emas 6 zodiak yang tersembunyi di balik tubuh lelaki tua itu segera mengeluarkan raungan marah. Namun, ke-6 keping emas sejati zodiak ini baru saja lahir dengan sedikit kebijaksanaan, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, jadi mereka tidak berani maju untuk menghentikan Ye Yunfei. Hah! Hati Ye Yunfei tiba-tiba bergerak, dan dia melihat ada cahaya keemasan yang bersinar di bawah tanah di beberapa tempat. Karena cahaya keemasan di ruang bawah tanah ini terlalu kuat, Ye Yunfei baru saja mengabaikannya, dan tidak menemukannya sampai sekarang. Dengan jentikan lengan baju Ye Yunfei, lapisan tanah telah dihilangkan dari tanah. 4 senjata emas terungkap, belati emas dengan hanya setengah pegangan. Cambuk 9 bagian emas telah dipatahkan dan diubah menjadi 9 bagian. Sebuah snare drum emas dengan hanya tersisa setengahnya. Manik emas pucat seukuran ibu jari orang dewasa, kusam dan kusam. Senjata ajaib yang terbuat dari emas asli zodiak. Ye Yunfei sedikit terkejut, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil gambar, dan mengambil keempat senjata yang jelas-jelas rusak ini ke tangannya. Meskipun telah lumpuh, itu masih memiliki kekuatan. Itu masih bisa digunakan setelah pengorbanan. Mungkin itu lebih kuat daripada senjata sihir bawaan. Petik 2. Ye Yunfei mengukurnya dan menyingkirkan keempat senjatanya. Melenguh. Pada saat ini, terdengar raungan banteng yang menghancurkan bumi di kejauhan, dan seluruh bumi berguncang. Tidak bagus. Banteng emas itu kembali. Jika kamu tahu bahwa aku telah membobol sarangnya, kamu pasti akan menjadi gila. Ye Yunfei terkejut, tanpa ragu, dia bergegas keluar dari liang secepat mungkin. Tuan, ini tidak baik, banteng emas itu kembali. Hu Miao dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Ayo pergi. Ye Yunfei menggulung lengan bajunya, menggulung semua orang, memindahkan mereka ke menara hantu, dan kemudian mengaktifkan jubah bayangan langit untuk mempercepat 10 kali dan pergi dalam sekejap. Setelah bergegas beberapa ribu meter jauhnya, Ye Yunfei menggunakan energi ruang untuk melarikan diri ke kedalaman ruang dalam satu langkah. Momo, di belakang, di mana ruang bawah tanah itu berada, raungan banteng yang marah dan hiruk-pikuk terdengar, benar-benar mendidihkan seluruh dunia. Novel 9 Matahari, Bab 895. Seekor banteng emas dalam keadaan sangat marah berlari liar kemana-mana di daerah pegunungan ini, dan semua yang dilewatinya terguncang menjadi debu. Pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, petak-petak hutan lebat primitif, dan bebatuan besar di depan banteng emas ini, seperti pasta kertas, dan akan pecah saat disentuh. Melihat dari kejauhan, langit bergetar, asap dan debu mengepul menutupi langit dan matahari. Burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ketakutan, dan suara binatang yang mengaum dan kicau burung ada di mana-mana. Pegunungan ini benar-benar mendidih. Taurus kembali ke liang dan menemukan bahwa genangan jus emas telah hilang, dan segera berkata, Taurus ini benar-benar marah. Di kejauhan, di puncak gunung tertentu, Ye Yunfei berjalan keluar dari kedalaman ruang selangkah demi selangkah. Melihat banteng emas di kejauhan yang sedang berlarian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Ya Tuhan, lari sejauh mungkin. Banteng emas itu menjadi gila lagi. Di kejauhan, sekelompok prajurit menjadi pucat karena ketakutan. Satu mati-matian melarikan diri ke tempat yang lebih jauh. Kelompok prajurit ini tepatnya adalah Wu Kun dan lainnya. Mereka dikejar dan dibunuh oleh banteng emas barusan, dan hampir setengah dari mereka terbunuh atau terluka. Untungnya, Taurus tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu dan pergi dengan tergesa-gesa. Prajurit yang tersisa ini lolos dari kematian. Pada saat ini, prajurit yang tersisa melihat banteng emas mulai menggila lagi,
jadi mereka tidak berani tinggal, mereka hanya membenci orang tua mereka karena kehilangan dua kaki. Mengapa banteng liar ini menjadi gila? Apakah ada yang memprovokasinya? Pada saat ini, banyak makhluk kuat di daerah pegunungan misterius ini juga terbangun satu demi satu. Saat makhluk-makhluk kuat ini terbangun satu demi satu, aura menakutkan mulai menembus daerah pegunungan misterius ini. Seolah-olah ada banyak binatang buas purba yang telah tidur lama dan bangun. Bagaimana saya menemukan bahwa atmosfer di daerah pegunungan ini tiba-tiba menjadi menakutkan? Petik 2. Saya juga, ada beberapa aura misterius yang sangat menakutkan. Seluruh tubuh saya terasa dingin, seolah-olah saya telah jatuh ke dalam gudang es. Banyak prajurit muda yang menjelajahi dan berkeliaran di pegunungan ini tiba-tiba merasakan perasaan menyeramkan, seolah-olah mereka berdiri di samping binatang buas yang tiada taraf, merasakan aura menakutkan mereka. Ada yang salah, kita harus segera pergi. Semua prajurit ketakutan, dan segera menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk melarikan diri keluar. Benar saja, ada banyak keberadaan menakutkan yang mengintai di pegunungan ini. Jangan tinggal lama-lama. Petik 2. Ye Yunfei juga mengerutkan kening, berpikir pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, mendesis, terdengar semburan rintihan kuda yang jernih di kejauhan. Seorang ksatria, Ye Yunfei menatapnya, dan mau tidak mau mengecilkan pandangannya. Saya melihat seorang ksatria berbaju hitam, memegang tombak hitam, menunggang kuda tinggi bersayap. Ksatria ini diselimuti lapisan kabut hitam, terutama posisi kepalanya yang diselimuti oleh kabut hitam yang sangat tebal, sehingga tidak mungkin untuk melihat kepalanya dengan jelas. Namun, sekilas Ye Yunfei tahu bahwa ksatria ini tidak memiliki kepala sama sekali. Di posisi kepalanya, hanya ada awan kabut hitam. Pengendara tanpa kepala, murid Ye Yunfei juga berkontraksi dengan tajam, dan segera teringat apa yang dikatakan leluhur klan Tianyao. Ada dua eksistensi paling berbahaya di dunia kecil ini, satu adalah penunggang kuda tanpa kepala, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang membawa sarkofagus. Sekarang, penunggang kuda tanpa kepala sudah terlihat. Saya melihat ksatria memegang tombak panjang yang menakutkan, menunggang kudanya perlahan, dengan postur mengintimidasi dunia. Kuda itu mengangkat kepalanya dan meringkik dari waktu ke waktu, dan setiap kali keempat kukunya yang tebal jatuh, kehampaan itu bergetar hebat. Aura yang kuat terpancar dari tubuh ksatria, seperti gelombang pasang surut, yang bisa dirasakan dengan jelas dari jarak jauh. Di mana ksatria lewat, monster dan monster ditindas oleh aura yang menakutkan, dan langsung meledak, berubah menjadi kabut darah. Beberapa prajurit yang tidak punya waktu untuk melarikan diri terguncang berkeping-keping ketika mereka semakin dekat dengan ksatria ini. Adapun Taurus yang baru saja bergegas dengan panik, ketika melihat ksatria itu muncul, ia segera menjadi diam, dan berlari kembali ke liang dengan ekor di antara kakinya, tidak bisa bersembunyi. Ksatria ini adalah salah satu eksistensi paling menakutkan di dunia kecil ini. Dia telah terbangun, dan dia harus segera meninggalkan tanah kejatuhan dewa ini. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Kemudian, Ye Yunfei berbalik, melangkah keluar angkasa, dan pergi dengan tenang. Saat Ye Yunfei melarikan diri keluar angkasa, ksatria itu segera menghela nafas, dan dalam sekejap, kuda tinggi itu datang ke posisi di mana Ye Yunfei berdiri sekarang. Ada makhluk yang bepergian melalui ruang. Sepertinya itu adalah manusia muda. Dia sangat muda dan memiliki pencapaian yang luar biasa dalam hukum ruang. Dari mana asalnya? Sebuah suara datang dari kepala ksatria, dengan beberapa bingung. Kemudian ksatria itu berkeliling. Pergerakan kuda besar itu sepertinya tidak tergesa-gesa, dan kecepatannya sepertinya tidak cepat, tetapi sebenarnya ini adalah ilusi. Kecepatan kuda besar itu sangat cepat, dan setiap langkah yang diambilnya, ia berteleportasi dalam jarak yang jauh. Kemanapun ksatria ini lewat, semua makhluk akan hancur selama mereka mendekatinya. Oleh karena itu, meskipun dia tidak bergerak, semua makhluk itu lari ketakutan. Bahkan penunggang kuda tanpa kepala itu muncul. Ayo pergi. Kali ini, perburuan harta karun tanah jatuh dewa telah berakhir. Petik 2. Ye Yunfei tidak tinggal lebih lama lagi, berbalik dan berjalan menuju pintu masuk dan keluar tanah jatuh dewa. Saat ini, hanya ada satu hari tersisa sebelum waktu pembukaan tanah kejatuhan Tuhan. Selama hari terakhir ini, Ye Yunfei tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Ye Yunfei tahu bahwa selain penunggang kuda tanpa kepala,
pasti ada keberadaan yang lebih menakutkan, dan mereka mulai bangun satu demi satu. Dunia kecil ini menjadi semakin berbahaya. Menakutkan, ada ular besar yang lebih tinggi dari gunung. Lari, tanda seru, untuk menjelajahi dan berburu harta karun lagi, hidup lebih penting. Pada saat ini, satu demi satu, keberadaan menakutkan muncul di dunia kecil ini, dan para prajurit yang datang dari dunia luar untuk menjelajahi dan berburu harta karun ketakutan dan melarikan diri, di mana masih ada sedikit pemikiran untuk bertualang dan berburu harta karun. Akibatnya, para prajurit mencoba yang terbaik untuk melarikan diri menuju pintu masuk dan keluar tanah meteor Tuhan. Pada akhirnya, banyak prajurit secara bertahap berkumpul bersama, satu demi satu, bergegas menuju pintu masuk dan keluar. Sebelum memasuki tanah jatuh dewa, para pemimpin tingkat tinggi dari berbagai kekuatan telah memberitahu murid-murid ini bahwa ketika waktu pembukaan tanah jatuh dewa selesai, dan masih ada 1 hari tersisa, pintu masuk dan keluar akan muncul. Selama Anda menemukan pintu masuk dan keluar, Anda bisa keluar. Apalagi, perkiraan lokasi pintu masuk dan keluar berada di pinggir tanah jatuh dewa, tak jauh dari lokasi saat dimasuki. Lebih mudah ditemukan, Ye Yunfei bercampur di antara banyak prajurit, tidak menonjolkan diri, dan menuju ke tepi tanah jatuh Tuhan. Ye Yunfei menemukan bahwa keberadaan menakutkan di dunia kecil ini tidak mengambil inisiatif untuk membantai para prajurit muda yang masuk untuk menjelajah dari dunia luar. Kalau tidak ada prajurit muda yang datang dari luar ini yang bisa melarikan diri. Hanya ketika para pejuang muda ini secara tidak sengaja bertemu dengan keberadaan yang menakutkan itu, mereka kehilangan nyawa. Tidak heran jika para master yang kuat atau tua itu tidak berani memasuki tanah kejatuhan dewa, tetapi secara khusus mengirim para prajurit muda ini. Diperkirakan jika para master yang lebih kuat di luar itu masuk ke dunia kecil ini, pasti akan menarik perhatian makhluk-makhluk menakutkan itu. Di dunia kecil ini, dan dengan demikian membawa bencana yang fatal. Ye Yunfei berpikir sendiri, haha, jadi ini murid Akademi Tiandao, hentikan. Bunuh semua murid ini, jangan biarkan ada yang pergi. Pada saat ini, beberapa teriakan datang dari jauh. Novel 9 Matahari, bab 896. Mendengar suara keras itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat dingin. Di kejauhan, sekelompok besar orang dari klan monster kuno menghalangi jalan 10 siswa dari Akademi Dao Surgawi. Jadi mereka ada di sini. Melihat para siswa itu, Ye Yunfei tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir. Kali ini, total 50 orang dari Akademi Tiandao memasuki tanah jatuh Tuhan termasuk Dufan. Ye Yunfei sudah menemukan 28 orang untuk dibawa bersamanya. 4 lagi telah terbunuh. 17 siswa yang tersisa tidak pernah terlihat. Tanpa diduga, mereka bertemu 10 sekarang. Ada 7 lagi, diperkirakan lebih dari keberuntungan. Mendengus, di tanah para dewa, saya telah mencari Anda siswa Akademi Dao Surgawi, tetapi tanpa diduga, saya akhirnya menemukan Anda sampai sekarang. Semua orang di Akademi Tiandao pantas mati. Petik 2, seorang iblis kuno muda dengan tinggi 9 meter, memegang palu besar di tangannya, berkata dengan mencibir. Ranah. Iblis kuno muda ini adalah tahap awal pembentukan para dewa. Pangeran kedua dari klan monster kuno kita. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mati di tangan pangeran kedua hari ini. Pangeran kedua, mari kita lakukan secara langsung. Petik 2, saya ingin menyedot darah orang-orang Akademi Tiandao ini hingga kering. Juga, ingatlah untuk merebut semua harta dari mereka. Petik 2, mereka telah bekerja keras selama lebih dari 10 hari. Dan semua keuntungan menjadi milik kita. Petik 2, monster purba lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Semuanya, lebih dekat dan lawan mereka. Petik 2, wajah ke-10 siswa itu sedikit pucat, dan mereka saling mendekat, saling membisikkan semangat. Yang terkuat dari siswa ini hanya berada di tahap akhir alam Yuan Hun, dan tidak mungkin menjadi lawan dari yang kedua pangeran. Lakukan. Petik 2, pangeran kedua mencibir dan berteriak keras. Boom, Dia mengangkat palu besar di tangannya, melepaskan paksaan kekuatan monster yang mengepul, dan memukuli seorang siswa. Memanggil, sesosok tiba-tiba muncul di depan siswa. Kian-kian, 5 lampu pedang yang mengepul muncul, mencekik pangeran kedua. Dang-dang, marah, pangeran kedua mengayunkan palu godam dengan sekuat tenaga, mati-matian melawan 5 lampu pedang, dan terpaksa mundur terus-menerus. Ye Yunfei, ini kamu.
Pangeran kedua mundur puluhan langkah sebelum akhirnya dia melihat bahwa orang yang tiba-tiba muncul di depannya adalah Ye Yunfei. Ini Ye Yunfei. Ras monster kuno lainnya juga terkejut. Anda tahu, Ye Yunfei pernah masuk ke alam iblis kuno, mengalahkan manajemen senior alam iblis kuno untuk menghindar secara kolektif. Semua anggota klan monster kuno sangat takut pada Ye Yunfei. Kakak senior Ye, ke-10 siswa terkejut dan senang saat melihat Ye Yunfei. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ye Yunfei mengangguk ke-10 siswa. Sekarang, kamu pergi dan bunuh semua monster kuno ini. Ambil semuanya dari mereka. Lanjut Ye Yunfei. Apa? Ke-10 siswa itu terkejut. Pergilah. Denganku di sini, tidak akan terjadi apa-apa, kata Ye Yunfei. Oke, 10 siswa mengertakkan gigi dan bergegas menuju klan monster kuno. Mencari kematian. Dengan marah, pangeran kedua tiba-tiba mengangkat palu godam di tangannya dan melemparkannya ke salah satu siswa. Memanggil. Dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi. Ah! Pangeran kedua menjerit, dan merasa kepalanya akan meledak, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Pedang jiwa surgawi yang Ye Yunfei gunakan sekarang dapat menangani tahap akhir dari alam pembentuk dewa, belum lagi, itu hanya tahap awal dari alam pembentuk dewa. Kemudian, Ye Yunfei terus melemparkan pedang jiwa surgawi, dan dalam sepersekian detik, semua klan monster kuno menjerit. Monster kuno ini terkena pedang jiwa surgawi, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah diretas oleh 10 siswa itu, mereka hampir terbunuh dalam waktu singkat. Hanya pangeran kedua yang tersisa. 10 siswa bergegas maju dan mengepung pangeran kedua. Pangeran kedua ingin melawan, tetapi Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan memukul tubuh jiwanya beberapa kali berturut-turut, menyebabkan dia berteriak dan mundur. Kamu Yunfei, jika kamu berani membunuhku, klan iblis kuno kami tidak akan pernah melepaskanmu. Pangeran kedua berteriak ngeri, klan monster kuno akan segera musnah, kata Ye Yunfei ringan. Itu Ye Yunfei, dia ada di sana. Petik 2. Pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar. Ye Yunfei, Anda bajingan, Anda membuat saya cacat oleh banteng emas itu. Aku tidak akan pernah mati bersamamu. Petik 2. Lalu, terdengar raungan lagi. Di kejauhan, sekelompok prajurit datang berguling masuk. Mereka adalah murid Wukun, Putri Jiuli dan kekuatan kuat lainnya. Salah satunya berlumuran darah, kehilangan lengan dan kaki. Rasanya seperti hilang, saya kehilangan setengah dari tubuh saya. Orang ini adalah pria berbaju zirah emas dari Tianma Starfield Tom Tiansek. Dia diserang oleh Taurus sebelumnya, dan dengan mengandalkan senjata sihir bawaan, dia lolos dari kematian, tetapi dia juga hancur dengan satu tangan dan satu kaki. Dia meletakkan akun ini di kepala Ye Yunfei. Karena, Ye Yunfei yang memimpin banteng emas menyerang kelompok mereka. Kamu Yunfei, kamu telah membunuh begitu banyak murid dari Sekte Sun Moon kami, ini adalah pertumpahan darah. Seorang pria jangkung dan kurus berjubah hitam dan putih berteriak dengan tajam. Pria ini adalah seorang jenius muda dari Sekte Sun Moon. Ye Yunfei, para murid dari Sekte Liu Yue kami tidak pernah memiliki dendam terhadapmu, tetapi sekarang begitu banyak murid dari Sekte Liu Yue kami telah dibunuh olehmu. Kecuali jika kamu dapat menyerahkan obat setengah ajaib di tubuhmu. Kalau tidak, Sekte Liu Yue kami pasti akan membalas dendam ini padamu. Seorang pemuda berbaju putih berkata dengan dingin. Kamu Yunfei, banyak jenius muda di dinasti Jiuli kami mati karena kamu. Petik 2. Mata indah Putri Jiuli juga menatap Ye Yunfei, dan dia berkata dengan gigi terkatup. Ye Yunfei, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari klan Wu kami, dan kamu siap untuk membayar kembali hutang darahmu. Petik 2. Wukun berkata dengan tatapan membunuh. Satu demi satu, para master berbicara satu demi satu, semuanya memelototi Ye Yunfei. Banteng emas yang ditarik Ye Yunfei menyebabkan kerugian besar bagi para murid dari kekuatan yang kuat ini, dan setengah dari mereka adalah terbunuh atau terluka. Sekarang saatnya musuh bertemu, dan mereka sangat cemburu. Terlebih lagi, para murid dari kekuatan yang kuat ini semua merasa bahwa Ye Yunfei mungkin memiliki obat semi ajaib di tubuhnya, atau harta yang setara dengan nilai obat semi ajaib. Kalau tidak mungkin menjelaskan mengapa Ye Yunfei merilis 13 obat semi sihir itu. Tuan Wukun, tolong. Ye Yunfei ingin membunuhku.
pangeran kedua dari klan iblis kuno melihat Wukun dan segera meminta bantuan. "Bunuh dia," kata Ye Yunfei ringan. "Mati." 10 siswa menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Pangeran kedua ingin melawan, tapi Ye Yunfei menggunakan pedang jiwa surgawi beberapa kali berturut-turut, yang semuanya mengenai tubuh jiwanya, membuatnya tidak lagi bisa melawan. 10 siswa bergegas maju dan langsung membunuh pangeran kedua. Pada saat yang sama, 10 siswa juga mengumpulkan semua cincin luar angkasa pada monster kuno ini dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. "Tunggu apa lagi? Ayo pergi bersama dan bunuh Ye Yunfei." Pria berbaju besi merah dari sekte Tongtian itu berteriak. Dia sangat membenci Ye Yunfei. Saat ini buruk. Monyet bernapas api itu sepertinya mengejarnya. Lari. Bahkan jika dia adalah master di tahap akhir alam pembentuk dewa, dia bisa membunuhnya seketika. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang di dekatnya berseru. "Gemuruh." Saya melihat lautan api besar muncul di cakrawala jauh, mengubah separuh langit menjadi merah. Seekor monyet merah berdiri di lautan api yang bergolak, dengan 2 mata cahaya yang menakutkan dipancarkan. "Lari." Petik 2. Melihat monyet merah di langit, semua prajurit sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas dan lari mati-matian. Nyatanya, monyet tidak mengejarnya. Namun, para prajurit ini sudah lama ketakutan, sehingga mereka tidak berani tinggal. "Ayo kita tinggalkan tanah kejatuhan Tuhan dulu. Keluar dan selesaikan akun dengan Ye Yunfei." Petik 2. Kata Putri Jiuli setelah berpikir sejenak, lalu dia pergi dengan cepat bersama para murid dinasti Jiuli. Petik 2. Wukun menatap Ye Yunfei dengan tajam, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. "Ye Yunfei, tunggu, balas dendam ini akan terbalaskan." Petik 2. Pria dengan baju besi merah dari sekte Tongtian berkata dengan gigi terkatup, lalu berbalik dan pergi. Dalam waktu singkat, para murid dari kekuatan yang kuat ini semua pergi satu demi satu. Dengan lengan baju digulung, Ye Yunfei mengambil 10 siswa dan pergi dengan cepat. "Lihat, menemukan pintu keluar." "Di mana?" Petik 2. Tidak lama kemudian, di tepi tanah kejatuhan Tuhan, semua orang menemukan portal luar angkasa, tergantung di udara. "Keluar." Petik 2. Para prajurit bergegas menuju portal satu demi satu. Kali ini, perburuan harta karun di tanah meteor dewa akhirnya berakhir. Novel 9 Matahari, bab 897. Di langit dan bintang-bintang, portal luar angkasa yang memasuki tanah kejatuhan dewa bersinar terang dan menyilaukan. Di sekitar portal ini, ada sosok yang duduk bersila. Para master dari semua ras dan sekte yang mengawal murid mereka ke Godfall Land untuk berlatih sedang menunggu dengan sabar. "Hehe, masih ada 1 hari lagi. Pembukaan Godfall Land akan segera berakhir. Para jenius muda itu akan segera keluar. Saya menantikannya." Ada banyak ahli yang membahasnya. Yang paling saya khawatirkan adalah apakah tanah kejatuhan dewa akan dibuka kali ini. Apakah ada orang yang bisa mengeluarkan obat setengah ajaib atau pagoda dao surgawi? Tiba-tiba, seorang lelaki tua berkata, "Obat semi sihir, menara surga." Segera, roh para master di sekitar itu dihidupkan kembali, tatapan mereka menakutkan. Dapat dikatakan bahwa kali ini tanah jatuh dewa terbuka, dan para murid dari semua sekte dan ras telah diberitahu oleh petinggi agama sebelum mereka berangkat. Setelah memasuki tanah jatuh dewa, mereka harus memperhatikan obat setengah dewa dan pagoda dao surgawi. Jika Anda dapat menemukan 2 harta ini dan mengeluarkannya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Terutama kekuatan besar di berbagai wilayah bintang diam-diam membiarkan pembangkit tenaga muda dari kekuatan mereka membawa senjata sihir bawaan ke tanah para dewa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing dan mempersiapkan diri untuk bersaing memperebutkan pengobatan semi sihir dan pagoda Tiandao. Penatuao, dikatakan bahwa menurut hasil pemotongan Yang Mulia Baiyun dari sekte Tianji Anda, pagoda Tiandao kemungkinan besar terletak di 3 tempat dan tanah jatuh dewa adalah salah satunya. Benar atau tidak? Tiba-tiba, seorang pria parubaya kekar menatapnya. Tanya seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Pria tua berjubah abu-abu ini memiliki pola cangkang kura-kura di jubahnya. Dia adalah sesepuh dari sekte Tianji, dan kali ini dia bertanggung jawab untuk memimpin murid-murid sekte Tianji ke tanah jatuh Tuhan. Ketika para master di sekitar mendengar ini, mereka semua memandang Penatuao satu demi satu. Teknik deduksi Yang Mulia Baiyun tidak hanya terkenal di bidang bintang Xuan Huang,
tetapi juga di beberapa bidang bintang di sekitarnya. Penatua Wu, Anda benar. Saya, Penatua Zhong Baiyun, memang telah menyimpulkan keberadaan pagoda Dao Surgawi. Tanah Godfall adalah salah satu tempat yang paling mungkin di mana menara Dao Surgawi ada. Tapi itu hanya deduksi, bukan kesimpulan. Sulit untuk mengatakan apakah pagoda Dao Surgawi ada di Tanah Jatuh Dewa, atau bahkan jika menara Dao Surgawi benar-benar ada di Tanah Jatuh Dewa, itu akan muncul kali ini. Penatua Ol menjawab dengan anggukan. Pria, parubaya kekar yang mengajukan pertanyaan adalah Wukilan dari klan Wu wilayah Bintang Xuan Huang. Di wilayah Bintang Xuan Huang, dia adalah master terkenal. Kesimpulan yang ditarik belum tentu merupakan kesimpulan. Tapi keterampilan deduksi yang mulia Baiyun tidak ada bandingannya di dunia, dan kesimpulan yang dia simpulkan tidak akan jauh dari kebenaran. Dengan kata lain, sangat mungkin pagoda Dao Surgawi terletak di Tanah Jatuh Dewa. Petik 2, kata Wukilan. Hei, obat setengah dewa dan pagoda Dao Surgawi adalah harta dari langit berbintang kosmik kita, tidak semua orang bisa memilikinya. Mari kita tunggu dan lihat. Jika jenius muda seperti kita yang kuat mengeluarkan dua harta ini, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Jika para murid dari beberapa kekuatan kecil mendapatkan dua harta ini melalui keberuntungan, bahkan jika mereka dapat mengeluarkannya, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan Tian Huang Xingchen. Wukilan mencibir lagi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar di dalam hati mereka. Makna Wukilan jelas, bahkan jika ada prajurit muda yang bisa mengeluarkan obat semi sihir dan pagoda Tiandao, diperkirakan akan sulit untuk meninggalkan Tian Huang Xingchen dengan lancar. Persaingan sengit pasti ada, haha, kata yang bagus. Harta berharga seperti obat semi ajaib dan pagoda Tiandao memang bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh kucing atau anjing manapun. Hanya kekuatan besar seperti kita yang berhak memilikinya. Petik 2, seorang lelaki tua dengan napas tajam tertawa dan berkata, semua orang melihat ke atas dan menyadari bahwa lelaki tua ini adalah master dari sekte Tianma Starfield Tongtian. Nama belakangnya adalah Yuchi, dan dia dipanggil Penatua Yuchi. Titik, para ahli juga memiliki mata yang suram. Ya, jika seseorang benar-benar mengeluarkan obat setengah magis atau pagoda Dao Surgawi, pasti akan ada pertempuran antara naga dan harimau. Tidak ada yang mau menyerahkan kedua harta ini. Dan mereka yang memiliki kekuatan lemah dia menghela napas diam-diam di dalam hati, mengetahui bahwa bahkan jika para murid dari kekuatan ini dapat mengeluarkan obat setengah dewa dan pagoda Dao Surgawi, mereka mungkin tidak dapat mempertahankannya, dan malah akan membawa bencana. Hanya saja dunia prajurit seperti ini, di mana yang lemah memangsa yang kuat. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang. Masih ada satu hari, mari kita tunggu, kata seseorang. Namun, saat ini, gemuruh, portal luar angkasa tiba-tiba mulai bergetar sedikit, semburan energi ruang dan waktu ditransmisikan dari portal, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Segera, mata semua orang tertuju pada masa lalu. Sepertinya seseorang keluar lebih awal. Seseorang berteriak pelan. Saat berikutnya, satu demi satu, prajurit muda keluar dari portal itu. Dia adalah anak dari klanku. Mereka keluar. Oke, senang bisa keluar dengan selamat. Petik 2, para murid yang saya ajar juga telah keluar. Petik 2, Segera, banyak master bergegas maju untuk menyambut murid-murid sekte kami. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang kuat merasakan para prajurit muda yang baru saja keluar. Ini adalah beberapa master yang kuat. Cari prajurit muda ini. Di depan para master yang kuat ini, harta karun yang terkandung dalam cincin luar angkasa pada para prajurit muda itu hampir dapat dilihat sekilas. Putri Jiuli. Petik 2, tiba-tiba, seorang jenderal berbaju zirah berteriak keras, dan menyapa sekelompok prajurit muda yang baru saja keluar. Jenderal Tianpeng dari dinasti Tianli. Di antara tim prajurit muda ini, pemimpinnya adalah wanita cantik dengan rok ungu, yaitu Putri Jiuli. Selamat atas kembalinya sang putri dengan selamat. Jenderal Tianpeng berkata dengan lantang. Pada saat yang sama, Jenderal Canopi melambaikan tangannya, dan segel emas besar terbang keluar, meledakkan tenda emas yang mengepul, menutupi sekelompok prajurit muda dinasti Jiuli di bawah tenda emas. Segera, para master di sekitar menemukan bahwa persepsi kekuatan jiwa mereka tidak dapat lagi mendekati para pejuang muda dari dinasti Jiuli ini. Senjata sihir bawaan,
Semua orang menatap segel emas besar itu, merasa sedikit khawatir. Jenderal Kanopi ini adalah penguasa alam kekaisaran, dan penguasa alam kekaisaran mengendalikan senjata sihir bawaan, dan kekuatan yang dapat ditampilkannya sangat menakutkan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi dengan mudah. Putri, ada lebih dari 500 jenius muda di dinasti Jiuli kita, dan hanya sekitar 100 yang keluar sekarang. Apakah jenius muda lainnya masih ada di sana? Benar, masih ada 1 hari sebelum pembukaan Godfall. Len, biarkan mereka masuk jika Anda tinggal di dalam selama 1 hari lagi, mungkin Anda akan mendapatkan lebih banyak. Jenderal Tianpeng tiba-tiba bertanya, tidak, hanya ada 200 orang yang tersisa di dinasti Jiuli kita. Yang lainnya semuanya sudah mati. Putri Jiuli menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, Paman Ketujuh, sekelompok prajurit muda keluar dari portal luar angkasa, dan pemimpinnya adalah Wukun. Begitu Wukun keluar, dia berteriak, haha, pemuda jenius dari klan Wu kita juga telah keluar. Ujuro tertawa dan melangkah maju untuk menemuinya. Hah, Wukun, lebih dari 600 anak kecil dari klan Wu kita masuk, mengapa hanya 80 atau lebih yang keluar sekarang? Bagaimana dengan yang lain? Tidakkah kamu menunggu mereka keluar bersama? Petik 2, Wukilan tiba-tiba tertegun, dan dibuka bertanya dengan keras. Paman Ketujuh, ini adalah satu-satunya orang yang tersisa di klan Wu kita. Semua yang lain sudah mati. Petik 2, Wukun berkata dengan sedih. Apa, begitu banyak orang meninggal? Petik 2, Wukilan kaget. Haha, murid sekte Tongtian kita juga sudah keluar. Hah, Wu Ziwei, kenapa kamu melakukan ini? Kamu kehilangan tangan dan kaki. Petik 2, seorang lelaki tua dengan napas tajam tertawa dan berjalan menuju portal ruang untuk menyambut sekelompok prajurit muda yang baru saja keluar, tetapi pada saat berikutnya, lelaki tua itu tertegun. Elder Yuchi, kamu harus menjunjung tinggi keadilan dan membalaskan dendamku. Seorang pria berbaju zirah emas dengan 1 tangan dan 1 kaki hilang meraung dengan marah. Novel 9 Matahari, bab 898. Kemudian, beberapa murid dengan kekuatan besar keluar dari portal luar angkasa satu demi satu. Semua murid dari kekuatan besar ini menderita banyak korban, setidaknya setengah dari mereka hilang. Ini Ye Yunfei. Ye Yunfei dari Xuanhuang Starfield Tiandao Academy. Dia membuatku kehilangan lengan dan kaki, dan juga membunuh banyak murid dari sekte Tongtian kita. Teriak pria berbaju besi emas sekte Tongtian dengan marah. Paman Qi, sebagian besar anak-anak dari klan Wu kami yang meninggal dibunuh oleh Ye Yunfei. Kata Wukun kepada Wu Qilang. Jenderal Tianpeng, banyak jenius muda dari dinasti Jiuli kita yang jatuh di tanah jatuh dewa mati karena Ye Yunfei. Kata Putri Jiuli, Penatua Sao, sekte Sun Moon kami telah membunuh banyak murid. Beberapa dari mereka dibunuh oleh Ye Yunfei. Petik 2, seorang pemuda jangkung dan kurus berjubah hitam dan putih berdiri di depan seorang lelaki tua yang sehat dan berkata dengan marah. Saya hanya mendengar bahwa satu demi satu, para murid dari kekuatan besar berteriak dengan marah kepada tuan dari pasukan mereka sendiri. Dengan demikian, nama Ye Yunfei berulang kali disebutkan, bergema di seluruh hadirin. Tidak mungkin, begitu banyak murid yang kuat dibunuh oleh Ye Yunfei. Ya Tuhan, jika masalah ini keluar, itu pasti akan menjadi berita yang sensasional. Sebuah peristiwa besar akan segera terjadi. Kekuatan besar ini pasti tidak akan melepaskannya. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Banyak, Xuanhuang para prajurit di medan bintang semuanya terkejut. Apa asal-usul Ye Yunfei ini? Dia memiliki kemampuan hebat untuk membunuh begitu banyak murid yang kuat. Para prajurit dari beberapa bidang bintang lainnya juga sangat terkejut, dan mereka semua berspekulasi tentang asal-usul Ye Yunfei. Tidak baik, Ye Yunfei benar-benar membunuh begitu banyak orang, dan mereka semua adalah murid dari kekuatan yang kuat itu. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Wajah Meng Qianzheng menjadi pucat karena ketakutan saat ini. Petik 2, Hei, Ye Yunfei harusnya terkutuk. Petik 2, saat ini, para master yang kuat itu sangat marah. Kamu adalah Meng Qianzheng, wakil presiden Akademi Tiandao. Ye Yunfei adalah muridmu, dia membunuh begitu banyak murid klan Wu kami. Kamu Akademi Tiandao harus memberikan penjelasan. Petik 2, Wu Qilan tiba-tiba menatap Meng Qianzheng dengan tatapan tajam. Boom, saat berbicara,
Tubuh Wu Qilang melepaskan paksaan spiritual yang mengepul, berguling ke arah Meng Qianzheng seperti lautan badai. Wu Qilang ini adalah penguasa alam kekaisaran. Segera, Meng Qianzheng sangat terkejut sehingga dia mundur puluhan langkah berturut-turut. Tubuhnya sangat terkejut sehingga darah di tubuhnya melonjak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan penguasa alam kekaisaran terlalu menakutkan. Semua alam pembentuk dewa sama lemahnya dengan semut di depan para penguasa alam kekaisaran. Tuan Wu Qilang, mungkin ada kesalahpahaman, kata Meng Qianzheng. Untuk Akademi Tiandao, klan Wu terlalu kuat. Oleh karena itu, Meng Qianzheng mencoba yang terbaik untuk berhati-hati agar tidak menyinggung Wu Qilang. Tidak ada kesalahpahaman. Ye Yunfei brutal dan pembunuh. Dia telah melakukan banyak kejahatan berdarah dan pantas mati. Meng Qianzheng, sebagai wakil presiden Akademi Tiandao, kamu harus menangkap Ye Yunfei sendiri dan menyerahkannya kepada kami. Kalau tidak, akun ini akan dihitung pada kepala Akademi Dao Surgawi Anda. Wu Qilang berkata dengan dingin. Aku membunuh pria itu, kamu bisa membalas dendam padaku, itu tidak ada hubungannya dengan Akademi Tiandao. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan seorang pemuda datang dari portal luar angkasa. Kamu Yunfei. Segera, semua mata tertuju pada Ye Yunfei yang keluar dari portal luar angkasa. Kamu Yunfei, apakah kamu membunuh murid-murid kami dari Sekte Tongtian? Tetua Yuchi dari Sekte Tongtian bertanya dengan marah. Itu benar, aku membunuhnya. Kalian orang-orang Sekte Tongtian mengambil inisiatif untuk memprovokasiku, jadi aku membunuh mereka. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu, jawab Ye Yunfei dengan enteng. Kamu mencari kematian. Sikap Ye Yunfei membuat Tetua Yuchi semakin marah. Kamu Yunfei, kamu sangat berani. Anda berani membunuh orang dari klan Wu saya. Qilang menatap Ye Yunfei dengan tatapan membunuh, dan nadanya dingin. Apakah kalian orang-orang khusus dari klan Wu? Karena orang-orang dari klan Wu Anda berani memprovokasi saya secara alami akan berani membunuh Anda. Ye Yunfei mencibir. Oke. Semua orang telah melihat sikap arogan Ye Yunfei. Tidak perlu terlalu banyak bicara omong kosong dengannya, jatuhkan saja dia. Perhatian semuanya, Ye Yunfei pandai energi luar angkasa dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, jadi kami telah memblokir dunia ini untuk mencegahnya melarikan diri melalui ruang angkasa. Petik 2, Wu Qilang berkata dengan keras. Boom, begitu, kata-kata Wu Qilang jatuh, semua penguasa kekuatan besar maju selangkah, melepaskan paksaan spiritual mereka, berubah menjadi gelombang badai, berguling ke arah Ye Yunfei dari segala arah. Tuan dari kekuatan besar ini semuanya adalah penguasa kerajaan. Begitu banyak penguasa kerajaan melepaskan paksaan spiritual mereka bersama-sama, dan kekuatan yang dihasilkan terlalu menakutkan. Sepotong langit dan bumi ini dipenuhi dengan paksaan kekuatan spiritual yang mengepul seperti air pasang. Tubuh Ye Yunfei tenggelam. Dia hampir tidak bisa berdiri, pinggangnya ditekan perlahan. Wajahnya juga memerah dalam sekejap, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Gemuruh. Tiba-tiba, 8 urat dewa besar muncul di tubuh Ye Yunfei, meraung ke langit. Ini adalah aktivasi pembuluh darah yang kacau di tubuh Ye Yunfei, melepaskan energi spiritual yang melonjak untuk perlindungan diri. Pada saat yang sama, kekuatan fisik Ye Yunfei juga meledak. Sejumlah besar cahaya biru yang menyilaukan terus-menerus keluar dari tubuh, seluruh tubuh seperti sepotong batu giok biru. Ini adalah aktivasi tubuh Jiamu Qingdi untuk melindungi tubuh. Anak ini benar-benar aneh. Penatua Yuchi dari Sekte Tongtian sangat terkejut saat melihat pemandangan ini, dan berkata dengan lantang. Orang harus tahu bahwa Ye Yunfei hanya memiliki kekuatan Yuan Soul Realm. Menghadapi paksaan spiritual dari begitu banyak master dari Imperial Realm, Ye Yunfei hanya sedikit menekuk pinggangnya dan hanya menderita sedikit cedera. Penampilan ini terlalu luar biasa. Jika itu adalah pejuang alam jiwa primordial lainnya, menghadapi paksaan spiritual dari begitu banyak penguasa kaisar alam, mereka mungkin akan dihancurkan menjadi awan kabut darah dalam sekejap. Tidak heran dia bisa membunuh begitu banyak orang. Tuan lain dari kerajaan kekaisaran juga diam-diam terkejut. Kamu Yunfei, tidak peduli seberapa mampu kamu akan mati hari ini. Wu Qilang berkata dengan dingin, dan mengambil langkah maju untuk mengunci Ye Yunfei. Paman ketujuh, Ye Yunfei memiliki obat semi magis padanya. Jangan biarkan dia kabur. Pada saat ini, tiba-tiba, seorang murid klan Wu berteriak keras.
Mendesis, obat semi sihir. Segera, tatapan semua prajurit di sekitar diluruskan, menatap Ye Yunfei, meledak dengan keserakahan yang mencengangkan. Bagus, Penatua Yuchi, Ye Yunfei memiliki obat semi magis di tubuhnya. Pria berbaju zirah emas dengan hanya satu tangan dan satu kaki tersisa di Sekte Tongtian juga berteriak. Petik 2. Ya, Ye Yunfei memiliki obat semi magis. Petik 2. Banyak murid dari kekuatan yang kuat berteriak. Satu demi satu. Itu benar, Ye Yunfei benar-benar memiliki obat semi magis di tubuhnya. Dengan cara ini, semua prajurit di sekitar tidak ragu. Semua prajurit telah mengunci Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 899. Dalam benak semua orang, obat semi ilahi dan pagoda Dao Surgawi adalah dua harta paling berharga di tanah Jatuh Dewa. Sekarang, seseorang benar-benar mengeluarkan obat semi ajaib. Haha, bagus, sangat bagus. Ye Yunfei, aku tidak menyangka kamu mengeluarkan obat setengah dewa. Sekarang, aku akan memberimu jalan keluar. Segera serahkan obat setengah dewa di tubuhmu kepadaku, dan kemudian kamu akan melakukannya, hapus kultivasimu. Klan Wu kami tidak bisa lagi mengejar kejahatanmu memutilasi anak-anak klan Wu. Kata Wu Qilang sambil tertawa lebar. Kamu Yunfei, kamu membunuh begitu banyak murid dari Sekte Tongtian kami, ini adalah pelanggaran besar. Namun, jika Anda memberi saya obat semi ajaib, aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Penatua Yuchi dari Sekte Tongtian mengambil langkah maju dan berteriak dengan keras, Ye Yunfei, dinasti Jiuli kami awalnya tidak memiliki keluhan dengan Anda. Tetapi Anda benar-benar membunuh begitu banyak jenius muda kami, yang merupakan hutang berdarah. Hanya saja memikirkanmu adalah pelanggaran pertama, jika kamu memberiku obat setengah ajaib. Kejahatan yang Anda lakukan terhadap dinasti Jiuli kami dapat dihapuskan. Petik 2. Jenderal Tianpeng dari dinasti Jiuli berkata, suaranya seperti petir, mengguncang telinga para prajurit di sekitarnya. Serahkan obat setengah ajaib. Petik 2. Jika kamu tidak ingin mati, segera serahkan obat setengah dewa itu. Petik 2. Satu demi satu, Master mengunci Ye Yunfei dan berteriak. Ada banyak master di antara mereka, tidak ada murid mereka yang dibunuh oleh Ye Yunfei, tetapi saat ini mereka semua mengepungnya dan mengunci Ye Yunfei. Bahkan orang-orang dari kekuatan lemah itu mengepung lapisan luar satu demi satu, ingin melihat apakah ada kesempatan untuk merebut obat semi sihir itu. Ini adalah obat setengah dewa. Nilainya sangat besar sehingga tidak bisa diperkirakan. Tidak ada yang tidak bisa tergoda. Tiba-tiba, di langit dan bintang-bintang, hampir semua kekuatan dan semua prajurit menyerbu satu demi satu dengan Ye Yunfei sebagai pusatnya. Lingkaran pengepungan besar terbentuk di dalam dan di luar. Melihat dari kejauhan, saya melihat kerumunan orang yang padat, dan Ye Yunfei berdiri di tengah. Ada orang di mana-mana, apalagi, ada banyak master kekaisaran. Bahkan, satu demi satu, senjata sihir bawaan diaktifkan satu demi satu, menekan dunia. Faktanya, bahkan tanpa senjata sihir bawaan ini, paksaan spiritual yang dilepaskan oleh begitu banyak penguasa alam kekaisaran sudah cukup untuk menyegel ruang ini, sehingga sulit bagi Ye Yunfei untuk keluar dari ruang tersebut. Meskipun energi luar angkasa adalah energi yang sangat aneh, jika energi lain cukup kuat, mereka dapat mengganggu energi luar angkasa. Oleh karena itu, situasi di depannya hanyalah situasi putus asa bagi Ye Yunfei. Ye Yunfei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, transmisi suara Meng Qianzheng tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Sejak Ye Yunfei muncul, perhatian semua orang tertuju pada Ye Yunfei. Terutama ketika mereka mendengar bahwa Ye Yunfei memiliki obat semi ajaib padanya, para master dari kerajaan kekaisaran itu mengunci Ye Yunfei dengan erat dengan kekuatan jiwa mereka satu persatu, tidak berani lalai karena takut obat semi ajaib itu mengenai Ye. Tubuh Yunfei akan direnggut oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang memperhatikan Meng Qianzheng. Pada saat ini, Meng Qian bercampur di antara kerumunan, dan melihat pemandangan ini, dia merasa sangat cemas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengerti bahwa tidak mungkin membantu Ye Yunfei dengan kekuatannya. Kamu segera pergi. Semakin jauh kamu bisa bersembunyi, semakin baik, kata Ye Yunfei kepada Meng Qianzheng melalui transmisi. Suara, kamu Yunfei, bagaimana denganmu? Kata Meng Qianzheng. Din Meng, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku.
Aku punya cara untuk keluar. Juga, semua siswa lainnya bersamaku, dan aku akan membawa mereka kembali dengan selamat. Anda duluan, jangan ganggu saya. Jika Anda tinggal di sini, mungkin Anda akan mengalihkan perhatian saya saat itu. Petik 2, kata Ye Yunfei. Ini, ya, Ye Yunfei, kamu tahu bahwa kekuatanmu saat ini lebih kuat dariku. Aku tidak dapat membantumu. Hati-hati dirimu sendiri. Meng. Qianzheng ragu sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan akhirnya mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei, dan Ye Yunfei khawatir bahwa penguasa kekaisaran yang kuat itu akan menggunakannya untuk memeras Ye Yunfei. Ye Yunfei, cobalah untuk hidup selama mungkin. Meng Qianzheng melirik Ye Yunfei dan diam-diam meninggalkan kerumunan. Kalian semua percaya bahwa aku memiliki obat semi magis. Melihat Meng Qianzheng pergi, Ye Yunfei menghela nafas lega, matanya perlahan menatap prajurit di sekitarnya, dan berkata dengan lantang. Meski sudah dikelilingi oleh banyak prajurit dan dalam situasi berbahaya, ekspresi Ye Yunfei saat ini masih sangat tenang. Kamu Yunfei, siapa yang kamu coba tipu? Kita semua telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kamu telah menyita begitu banyak obat setengah sihir, dan kamu mengatakan tidak ada gunanya menghancurkan langit. Petik 2, pria berbaju besi merah dari Sekte Tongtian berteriak, dan dia menatap Ye Yunfei, tatapannya sangat berbisa. Kehilangan lengan dan kaki mengurangi kekuatan tempurnya setidaknya setengahnya. Dia awalnya adalah salah satu monster paling berbakat dan kuat di Sekte Tongtian, dengan masa depan yang cerah. Tapi mulai sekarang, saya khawatir statusnya di Sekte Tongtian akan anjlok, dan dia tidak lagi dihargai oleh anggota Sekte tingkat tinggi. Dia secara alami ingin menyelesaikan akun ini di kepala Ye Yunfei. Dia berharap Ye Yunfei akan segera mati. Ye Yunfei, jika kamu ingin membuktikan ketidakbersalahanmu, itu sebenarnya sangat mudah. Biarkan aku memeriksa semuanya tentangmu, dan aku akan tahu hasilnya, kata Wu Kun dingin. Sambil berbicara, Wu Kun maju selangkah lagi, menutup jarak dengan Ye Yunfei. Melihat tindakan Wu Kun, penguasa lain dari kerajaan kekaisaran juga mengambil langkah maju satu demi satu, dan tidak ada yang mau ketinggalan. Semua master kekaisaran ini percaya bahwa Ye Yunfei telah kehilangan kemampuan untuk melawan di depan mereka. Pertempuran sesungguhnya harus terjadi di antara para penguasa kerajaan ini. Demi obat semi ajaib, sama sekali tidak ada master di dunia kekaisaran yang mau mundur. Pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Pada saat ini, boom, energi spiritual yang menakutkan dari para penguasa kerajaan kekaisaran menekan Ye Yunfei. Ada juga potongan senjata sihir bawaan yang digantung di udara, yang juga terkunci pada Ye Yunfei. Energi senjata sihir mengepul, menindas tubuh Ye Yunfei hingga bergemerincing, bahkan potongan daging pun muncul. Untungnya, Ye Yunfei memiliki pembuluh darah yang kacau di tubuhnya, dan semua bagian tubuhnya, termasuk meridian dan tendon, sangat keras. Selain itu, Ye Yunfei mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke tingkat daceng, dan kualitas tubuhnya mencengangkan, jadi dia hampir tidak bisa mendukungnya. Kalau tidak, dia akan meledak dan mati sejak lama, tidak berubah menjadi apa-apa. Haha, Ye Yunfei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hah, anak ini gila, dalam situasi putus asa seperti itu, dia masih bisa tertawa. Semua orang terkejut. Jangan katakan bahwa saya tidak memiliki obat semi magis. Bahkan jika saya memiliki obat semi magis, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Siapa Anda, terutama Anda yang disebut master dari kerajaan kekaisaran? Benar-benar berpikir bahwa dengan kultivasi alam kekaisaran, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Master di alam kekaisaran, Anda masih tidak bisa menakuti saya. Petik 2, Ye Yunfei tertawa keras dan berkata dengan keras. Novel 9 Matahari, Bab 900. Ye Yunfei, saya harus mengatakan bahwa Anda adalah pemuda paling arogan yang pernah saya temui dalam hidup saya. Namun, Anda juga pemuda paling bodoh. Ingat, ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan. Petik 2, Wu Kun mendengarkan kata Ye Yunfei sambil mencibir. Ayo kita lakukan, tidak ada yang perlu dibicarakan dengan orang yang begitu sombong dan bodoh. Biarkan dia melihat betapa berbedanya dia dari para penguasa kerajaan, dan kemudian dia akan jujur. Kata Penatua Yuchi dari Sekte Tongtian. Kemudian, dia yang pertama memimpin. Ledakan, dia langsung mengulurkan telapak tangannya, memperbesar dan memperkecil, dan meraih Ye Yunfei,
gerakannya seperti mengambil ayam, dan dia sama sekali tidak memperhatikan Ye Yunfei. Boom! Melihat Penatua Yuchi bergerak, penguasa lain dari kerajaan kekaisaran bergegas untuk bergerak bahkan jika mereka rela tertinggal. Tiba-tiba, telapak tangan besar terbang melintasi langit, menutupi langit dan menutupi matahari, seperti telapak tangan besar awan menekan ke arah Ye Yunfei. Semua orang percaya bahwa setengah obat ajaib ada di tubuh Ye Yunfei. Dalam keadaan seperti itu, siapapun yang menangkap Ye Yunfei lebih dulu mungkin mendapatkan setengah obat ajaib terlebih dahulu. Dengan begitu banyak master dari dunia kekaisaran yang bergerak, dunia dipenuhi dengan paksaan spiritual yang kuat, dan mereka semua menghancurkan Ye Yunfei. Di mana Ye Yunfei berdiri, ruang mulai bergetar hebat, bahkan terdistorsi dan berubah bentuk, dan banyak retakan ruang gelap muncul, yang tampaknya tak tertahankan dan akan meledak. Haha, Ye Yunfei, kamu sudah mati. Melihat ini, pria berbaju merah dari Sekte Tongtian tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Murid Wukun dan kekuatan besar lainnya juga mencibir. Saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba melambaikan tangannya. 3 manik-manik hitam muncul di telapak tangan. Manik-manik, di tanah kejatuhan dewa, ketika Ye Yunfei menyelamatkan Putri Tianyao, dia bertemu dengan kakek klan Tianluo. Ye Yunfei menggunakan formasi besar di lembah untuk melukai kakek klan Tianluo. Untuk menyelamatkan nyawa dirinya dan cucunya, kakek klan Tianluo memberikan 3 manik-manik susunan dan sejumlah besar harta kepada Ye Yunfei. Manik-manik susunan adalah harta karun yang disempurnakan oleh beberapa penyihir susunan yang sangat brilian. Ada formasi yang sangat pintar dalam susunan manik-manik. Saat menghadapi musuh, selama manik-manik susunan dilempar, susunan dapat langsung diaktifkan. Bangun! Ye Yunfei berteriak ringan, gemuruh. Formasi yang terkandung dalam 3 manik formasi diaktifkan pada saat yang sama, dan mereka muncul seketika, membentuk 3 tirai cahaya formasi, menutupi tubuh Ye Yunfei lapis demi lapis. Formasi yang terkandung dalam ketiga manik-manik formasi ini semuanya sangat pintar dan kuat. Ketiga formasi tersebut diaktifkan secara bersamaan, ditumpangkan bersamaan, tenaga yang dihasilkan pun semakin kuat. Ketiga formasi melindungi Ye Yunfei. Boom! Telapak tangan besar yang direntangkan oleh penguasa kerajaan semuanya menamparkan 3 formasi, membuat suara menderu. Ye Yunfei berdiri di tengah 3 formasi tanpa kerusakan apapun. Selain itu, pemaksaan energi yang dihancurkan oleh para penguasa kerajaan kekaisaran dan senjata sihir bawaan itu juga diisolasi oleh 3 formasi. Ye Yunfei tiba-tiba merasa santai. Dapat dikatakan bahwa ketiga formasi ini persis di mana Ye Yunfei berani menghadapi begitu banyak master dari dunia kekaisaran. Ye Yunfei mahir dalam formasi, dan tahu bahwa formasi yang terkandung dalam ketiga manik-manik formasi ini sangat pintar, dan dapat menahan serangan para master di alam kekaisaran. Terlebih lagi, para master dari kerajaan kekaisaran yang datang ke Tianhuang Xingchen kali ini. Semuanya berada di tahap awal dari kerajaan kekaisaran. Di antara para penguasa kerajaan, mereka dianggap sebagai kelompok terburuk. Mengapa ada 3 formasi lagi? Para master dari kerajaan kekaisaran melihat ketiga formasi yang tiba-tiba muncul, dan sedikit tercengang untuk beberapa saat. Hanya 3 formasi, apakah kamu ingin menghentikan kami? Hancurkan untukku. Petik 2, Penatua Yuchi dari Sekte Tongtian kembali sadar, meraung, dan meninju 3 formasi. Boom! Sebuah cetakan kepalan besar terbang keluar dari tinjunya, meledak dengan kekuatan spiritual yang menakutkan ditekan, menggedor 3 formasi. Namun, ketiga formasi tersebut hanya bergetar sedikit, tanpa kerusakan sedikit pun. Boom! Tetua Yuchi sangat marah, terus-menerus membombardir ketiga formasi tersebut. Tapi percuma, ketiga formasi tersebut tidak rusak sama sekali. Oman, hancurkan untukku. Petik 2, Penatua Yuchi menjadi marah karena malu. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan pagoda hitam kecil bertingkat 3, yang membengkak tertiup angin dan berubah menjadi pagoda hitam besar, merendahkan, dan meledak di atas 3 formasi. Pagoda 3 lantai hitam kecil ini adalah senjata sihir bawaan dari Sekte Tongtian, dibawa ke tanah kejatuhan oleh pria berbaju merah sebelumnya, dan diserahkan kepada Penatua Yuchi untuk diamankan setelah dia keluar. Titik. Suara keras memekakkan telinga. 3 formasi bergetar hebat dan bergetar. Tapi itu saja, dan tidak ada kerusakan. Penatua Yuchi menjadi semakin marah, dan terus mendesak menara hitam raksasa untuk membombardir 3 formasi berulang kali.
Setiap kali pengeboman membuat tiga formasi mengaum dan bergetar terus-menerus. Namun, ketiga formasi tersebut tidak mengalami kerusakan apapun. Bagus sekali. Ye Yunfei berdiri di tengah tiga formasi, dengan tangan di belakang. Menonton adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, sangat puas dengan kekuatan tiga formasi. Ketika seorang ahli di alam kekaisaran mengaktifkan senjata sihir bawaan, kekuatan yang dapat dilepaskannya sangat menakutkan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ketiga formasi ini. Ayo bekerja sama, hancurkan ketiga formasi ini, lalu tangkap Ye Yunfei. Berdiri di samping, Wu Kun tidak bisa menahan cemberut saat melihat betapa sulitnya ketiga formasi ini. Oke, mari kita lakukan bersama. Para master lain dari kerajaan kekaisaran juga berbicara satu demi satu. Gemuruh. Kemudian, para master dari kerajaan kekaisaran bergerak satu persatu, dan mereka meluncurkan serangan spiritual mereka satu demi satu, membombardir tiga formasi. Selain itu, lebih dari selusin senjata sihir bawaan juga diaktifkan dan dibombardir ke arah tiga formasi secara bersamaan. Boom! Serangkaian serangan mengamuk terus-menerus membombardir ketiga formasi tersebut. Tampaknya ketiga formasi ini bisa bertahan untuk sementara waktu. Setelah menderita serangan tingkat ini, dibutuhkan setidaknya beberapa hari sebelum mereka dihancurkan. Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut. Tiga formasi ini terlalu sulit. Setelah beberapa saat, para master kekaisaran itu semua terkejut. Mereka memiliki begitu banyak tuan di alam kekaisaran, dan mereka telah menggunakan begitu banyak senjata sihir bawaan. Ketiga formasi masih dapat bertahan, dan tidak ada tanda-tanda akan rusak dalam waktu singkat. Kalian semua akan menyerang bersama untuk menghancurkan ketiga formasi ini. Teriak Wu Kun. Itu benar, semuanya datang dan lakukan. Para master lain dari kerajaan kekaisaran juga sadar. Pergilah. Segera, semua prajurit di belakang bergegas berkerumun, dan meluncurkan serangkaian pemboman spiritual, padat, seperti belalang yang melintasi perbatasan, meledak ke arah tiga formasi. Ledakan. Segera, goncangan dari tiga formasi menjadi lebih keras. Sekitar lebih dari 1 hari, ketiga formasi ini mungkin rusak. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Bersambung.